Seorang pengacara kelas 3 tiba-tiba terseret dalam pusaran konspirasi gelap setelah tanpa sengaja terlibat dalam kasus yang menggegerkan. Ketika identitas seorang bos kriminal misterius berjuluk Big Mouth disematkan padanya, hidupnya seketika terbalik. Dari seorang yang lemah, ia terpaksa menggunakan kecerdasan dan keberaniannya untuk bertahan hidup di penjara itu. Namun, di antara batas antara yang nyata dan palsu, yang baik dan buruk, siapakah sebenarnya yang berada di balik kendali papan catur ini? Tepat di dalam penjara, narapidana malang itu merencanakan bunuh diri di tangan orang lain. Dia cepat-cepat menyendok nasi redamannya lalu mencelupkannya ke nampan sup di sampingnya. Setelah itu dengan gagah melangkah ke arah bos Blok Sel. Dia memohon untuk diantar mati ke surga lalu langsung menyiramkan nampan nasi itu ke kepala sang bos. Bos itu tertawa geli karena sepanjang karir sebagai bos ia belum pernah melihat mangsa yang secara sukarela masuk ke mulut harimau seperti itu. Setelah lama menunggu namun bos itu tak kunjung bertindak, pria itu kemudian menyiram seluruh nampan nasi ke kepala sang bos lalu berteriak minta mati. Dia masih ragu-ragu, dia langsung melancarkan pukulan tepat ke pelipis dan menjatuhkan sang bos seketika. Untuk pertama kalinya mencari jalan menuju akhirat, pria itu malah memecahkan rekor membuat bos pingsan. Dengan niat bulat ingin bertemu dewa kematian, dia mengganti sasarannya ke narapidana berstatus kartu merah. Dia mendatangi napi yang akan dihukum mati lalu melontarkan omelan makian panjang lebar plus ditambah beberapa dorongan bahu provokatif. Benar saja si kartu merah ini naik darah mencabut pedang berbilah mengilatnya. Melihat senjata tajam itu, pria itu langsung meraih lengan si narapidana lalu menempelkannya ke lehernya sambil memohon agar segera beraksi. Namun tepat pada saat yang menentukan, narapidana hukuman mati ini mendadak terhenti dan tidak mampu menghabisi nyawanya. Diberi kesempatan emas tak tahu cara menyantapnya, memang benar-benar si pengecut dimaki hingga pening. Narapidana hukuman mati yang tak berdaya itu berjongkok di tanah menangis terseduh seperti anak kecil kehilangan ibu, membuat usaha bunuh diri kedua kali juga gagal. Kegagalan berlanjut terus tetapi hal itu malah membuat reputasinya menyebar di seluruh penjara. Setiap waktu pembagian jatah makan sipir secara sukarela memberikan porsi tambahan kalau pahlawan ini kekurangan kalori dan membuat onar lagi. Saat makan, teman-teman narapidana bergosip bahwa tadi malam ada yang nekat memanjat tembok lalu tertembak peluru hingga menemui leluhur. Sekilas mendengar kata tembak, matanya langsung menyala seperti lampu sorot. Seketika muncul versi bunuh diri level 3. Dia dengan angkuh mendorong pintu blok penjara, lalu kayu besar sebesar pipa got meluncur ke lapangan latihan. Dia mengacaukannya sambil berteriak memanggil penjaga untuk menembak. Hanya sesaat, seluruh tim keamanan mengepung membentuk lingkaran. Jari-jari mereka sudah diletakkan di pelatuk siap mengantarnya pergi. Namun di ruang kontrol, kepala sipir melihat wajah itu melalui kamera dan langsung berteriak, "Turunkan senjata!" Tidak ada yang diizinkan menyentuhnya, maka upaya mencari jalan menuju akhirat itu pun kembali gagal. Baru awal pekan lalu, Park Chang-ho masih seorang pengacara kelas F di dunia hukum Seoul. Kantornya berdebu, teleponnya tak ada yang sudi berdering, sementara utang berbunga tinggi meraung-raung seperti alarm kebakaran. Suatu hari ia tiba-tiba diundang langsung oleh wali kota Chih. Beliau menawarinya menangani sebuah kasus yang mengguncang berita Korea karena melibatkan 3 VIP. Polisi baru saja menemukan mayat di bagasi mobil mereka, tetapi saat ditanya ketiganya menyangkal, jadi mereka ditahan sementara. Wali kota Cek berkata, "Jangan khawatir soal menang atau kalah, panggung sudah dibeli, kau hanya perlu berakting sesuai skenario." Maka nama Park Chang-ho akan langsung meroket ke peringkat pengacara hotren. Mencium aroma ketenaran, kekayaan, dan janji akan menghapus semua utangnya, Park Chang-ho segera menandatangani kontrak. Di penjara bahkan lebih nyaman daripada resor mewah, kepala sipir juga merangkap sebagai staff room service. Tiba di penjara, dia mengenakan setelan lama memperkenalkan diri sebagai pengacara penanggung jawab. 3 caebol di kamar tahanan melontarkan segala macam sindiran lalu memberinya setumpuk dokumen tebal yang sudah disiapkan. Sebelum meninggalkan sana, Park Chang-ho diam-diam memasukkan alat penyadap mini ke tong sampah. Benar saja, dia mendengar ada dashboard kamera yang kini berada di tangan seorang wanita misterius. Park Chang-ho segera mengikuti petunjuk itu dan menerima dashcam tersebut darinya. Saat menyalakan alat itu, selain ketiga pemilik mobil, terlihat juga di layar sosok yang lebih berkuasa, yaitu Gong Ji-hoon, bos mereka. Keesokan paginya Park Chang-ho menemui konglomerat Gong Ji-hoon menyatakan, "Anda beli video ini atau saya? Atau besok surat kabar besar akan menyebut Anda dalam pembunuhan." Lawan tertawa sinis berkata, "Kau tahu sedang bicara dengan siapa? Jika tidak, lihat saja siapa yang akan trauma duluan." Dalam perjalanan pulang, Park Chang-ho tiba-tiba merasa langit dan bumi berputar, mobilnya menabrak tiang lampu. Sadar di rumah sakit, ia disambut beberapa polisi setelah ia dinyatakan positif permen karet, lalu mereka membawanya pergi. Baru saja menginjakan kaki di penjara, kepala sipir melemparnya ke ruang bawah tanah tempat 2 caebol berwajah dingin sudah menunggu. Niatnya sangat sederhana, mereka ingin mengakhiri hidupnya dengan tali yang menggantung.
Salah satu bawahan menendang kursi agar dia menggantung, sementara yang lain berdiri mengelilingi menganalisis berapa menit lagi dia akan mati. Tepat saat dia sepucat mayat, Gong Ji-hoon tanpa sengaja melihat informasi. Park Chang-ho ternyata adalah penipu super big mode, karena polisi menemukan gudang emas dan tumpukan permen karet beserta triliunan won di rumah pribadinya. Bagai disambar petir, Gong Ji-hoon langsung menelepon menanyakan perkembangan di mana Park Chang-ho sekarang. Sipir dengan santai menjawab bawahannya sedang menghajarnya. Gong Ji-hoon berteriak, "Hentikan, Park Chang-ho adalah big mode. Jaga nyawanya apapun taruhannya. Jika ingin mendapatkan uangnya kembali, belajarlah menarik ekor di depan si bodoh itu." Park Chang-ho sekarang seperti berada di antara batas langit dan bumi. Belum genap semenit kepala sipir telah membawa seluruh tim medis menyerbu masuk. Berkat pemijatan jantung berirama samba ditambah tabung oksigen yang pecah di akhir, ia akhirnya ditarik paksa dari gerbang neraka dalam waktu tipis. Bangun belum sempat mengatur napas, ia kembali harus menikmati pesta tes identitas yang disiapkan oleh kepala sipir. Terdiri dari lobster Alaska, gurita 9 tentakel, buaya air asin, berbagai hidangan mewah yang bahkan orang biasa tidak mampu makan. Maksudnya sangat jelas, Big Mood pasti pecinta makanan. Jika ia makan dengan lahap, berarti ia adalah penipu ulung. Park Chang-ho yang perutnya masih bergejolak karena nyaris mati, jujur menjawab, "Saya bukan Big Mood." Selesai mendengar, sipir langsung menamparnya hingga retak tulang tangan lalu mendorongnya kembali ke sel. Sepanjang malam Park Chang-ho gelisah, masih tak mengerti dengan keajaiban apa ia tiba-tiba menjadi bos penipu dalam catatan polisi. Keesokan paginya, ia meminta pengacara teman untuk segera menyusun surat perjanjian cerai. Istrinya tidak pantas terseret dalam gunung utang, apalagi menanggung bencana sebagai istri Big Mood. Mulai sekarang jika kasusnya berlarut, ia bisa membusuk di penjara sampai beruban, jadi lebih baik keluar lockout saja untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Tekad bulat, ia melakukan berbagai cara, tapi konsekuensinya tak terduga. Alih-alih menghilang, ia malah menjadi terkenal. Sipir dan narapidana menyebut namanya dengan mata hormat bercampur takut. Jatah makan harian otomatis ditambah topping untuk mencegahnya memikirkan aksi nekat baru. Terpaksa menjadi legenda hidup sekaligus misteri Big Mood, membuat seluruh dunia di balik jeruji besi penasaran sekaligus waspada. Saat berjemur massal, seorang narapidana misterius mencabut belati setajam penggaris dengan cepat menerjang ke arah Park Chang-ho. Beruntung kepala sipir tanggap menekan tombol alarm, tetapi si penyerang malah terpacu oleh suara itu, lalu menambah kecepatan. Untungnya refleks Park Chang-ho lebih tajam dari pisau, ia berhasil menghindar dari tusukan pertama, namun tetap menerima serangkaian pukulan dan tendangan berikutnya di tengah teriakan kacau. Para pengikutnya yang maju membantu langsung ditahan erat oleh pengawal bos penjara. Si penyerang mencoba menusuk lurus, tetapi Park Chang-ho tanpa berpikir mengayunkan tangan menangkapnya. Darah menetes di wajahnya. Saat ia hampir kehabisan tenaga, tim penjaga bergegas datang, memukul si penyerang dengan pukulan keras hingga pingsan. Karena telah menyelamatkan Park Chang-ho sekali lagi dari daftar jaga malaikat maut, kepala sipir mengatakan telah menyelamatkannya tidak kurang dari 3 kali. Jika ia adalah Big Mood, naikkan keuntungan Gong Ji-hoon beberapa ratus miliar lalu berikan setengah miliar won padanya sebagai biaya premi asuransi jiwa. Lalu ia memperingatkan bahwa satu-satunya alasan Park Chang-ho masih bernapas adalah karena Gong Ji-hoon percaya ia adalah penipu legendaris itu. Seharian pun kepercayaan itu runtuh padanya, istri dan siapapun yang terlibat akan lenyap. Di antara pilihan hidup dan mati, Park Chang-ho mengerti bahwa satu-satunya cara melindungi orang yang dicintai adalah mengenakan jubah penipu ulung Big Mood. Ia mendongak, menatap lurus ke mata licik kepala sipir lalu berkata dengan jelas, "Ya, saya Big Mood." Perubahan adegan, bukan lapangan sepak bola atau game, melainkan area kolam renang coklat di penjara. Para narapidana terkenal yang miskin dan tak punya apa-apa membungkuk menyendok cairan kental berwarna coklat, yang hanya dengan melihatnya saja bisa ditebak apa isinya dari tangki septik. Seorang pria yang amat sial baru saja terpeleset dan jatuh menelungkup ke dalam air beraroma harum ini, membuat teman-temannya muntah karena sangat lezat. Alasan seluruh kelompok harus menerima pekerjaan istimewa ini, sederhana, mereka tidak punya sepeser pun untuk menyuap sehingga harus menanggung semua pekerjaan berat. Sementara itu, kelompok narapidana kaya dengan banyak koneksi dilayani habis-habisan oleh sipir, dengan santai menyeruput kopi, menonton TV, dan menikmati AC. Kini, para sipir membagikan jatah makanan tepat di selokan air harum ini. Makanannya bau amis, nasi basi sampai babi pun akan berbalik. Perut lapar ditambah bau harum yang menyengat membuat para narapidana diam-diam memberontak, dan Park Chang-ho, yang baru naik jabatan menjadi legenda abadi, tiba-tiba berteriak keras. Sipir bergegas maju, menghalangi jalan dan mengatakan perintah untuk kembali, tetapi Park Chang-ho langsung melemparkan bom organik ke mereka. Protein berhamburan disertai teriakan keras memenuhi ruang makan, membuat para narapidana kelas atas menjatuhkan sumpit dan bergegas menonton. Chang-ho terus menyiramkan coklat spesial itu, sementara para sipir hanya bisa mundur, tidak berani meledakkan tongkat kejut sekalipun. Sebab siapa yang berani main-main dengan Big Mood versi manusia sungguhan. Beberapa saat kemudian, kepala sipir muncul, dikawal oleh 3 cebol konglomerat narapidana lain dengan aroma parfum tercium samar,
lalu memberi perintah, "Bubar sekarang atau kumasukkan kalian semua ke dalam penjara selamanya." Park Chang-ho mengambil langkah, mendekat ke telinga pria itu, dan berbisik, "Saya sudah peringatkan, jika Anda melawan saya, Anda dan keluarga Anda akan lenyap." Seketika, tatapan kepala sipir meredup beberapa tingkat, dalam hati ia memutuskan untuk tidak bermain game berbahaya dengan seseorang yang mungkin adalah Big Mouth sungguhan. Tak ada pilihan lain, ia memerintahkan para sipir bergeser ke samping, membuka jalan bagi Park Chang-ho untuk memimpin timnya memasuki ruang makan. Dalam momen yang belum pernah terjadi sebelumnya itu, seluruh halaman penjara bersorak gembira ketika untuk pertama kalinya mereka menyaksikan kepala sipir mundur. Tiga caebol konglomerat itu, yang terbiasa memerintah sipir, mulai gelisah. Tak lama kemudian, mereka menemui kepala sipir. Setelah beberapa pertanyaan, salah satu dari ketiganya menawarkan harga 300 juta won. Mereka tanpa basa-basi mengatakan, "Anda hanya perlu menutup satu mata dan membuka setengahnya agar kami bisa membereskan Big Mouth palsu itu dalam diam." Keesokan harinya, bos besar datang membawa anak buahnya yang bersenjata lengkap. Kepala sipir memantau semuanya melalui kamera pengawas dan memerintahkan bawahannya menyiapkan tim medis. Belasan orang bersenjata itu mendatangi Park Chang-ho dan anak buahnya. Setelah sipir membukakan pintu untuk mereka masuk, ia langsung mengunci pintu kembali dan pergi. Mereka segera menyerang dan kedua belah pihak langsung terlibat dalam pertempuran sengit. Meskipun pihak Park Chang-ho tidak bersenjata, mereka masih cukup gesit. Saat itu, si kartu merah yang sakit itu menghunus pisau. Tepat ketika ia bersiap menyerang, seorang reka narapidana melindungi Park Chang-ho dan tertusuk pisau itu. Kepala sipir yang melihat ada korban terluka, segera memerintahkan sipir untuk menghentikan perkelahian. Reka narapidana yang tertusuk pisau dibawa ke ruang medis, sementara semua pelaku yang terlibat dalam keributan itu dikurung. Namun, malam itu juga, si pembunuh pemimpin itu tewas di ruang kurungan. Park Chang-ho menjadi tokoh yang paling berkuasa di penjara, sering berlatih bela diri dengan reka narapidana, dan kadang-kadang sedikit berlebihan. Beberapa narapidana yang memberontak berteriak histeris meminta sipir membebaskan mereka karena takut menjadi korban berikutnya setelah melihat teman mereka tewas di ruang hukuman. Saat sipir membuka pintu agar mereka bisa makan, Park Chang-ho hanya melirik 2 kali dan seketika 2 narapidana pemberontak yang terlibat dalam serangan itu ambruk ke tanah, kejang, dan mulutnya berbusa. Tak lama kemudian, orang kedua juga jatuh ke tanah, dan ketika sipir tiba, mereka sudah tak bernapas. Pemandangan ini membuat Park Chang-ho terkejut. Ia curiga bahwa orang yang membantunya adalah Big Mouth sungguhan, dan orang itu berada di dalam penjara ini. Kepala sipir menduga Park Chang-ho telah menghabisi beberapa orang dan segera menyuruh orang menggeledah selnya, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Saat itu, semua narapidana berdiri di jendela menonton keributan. Kepala sipir meminta mereka menyingkir, tetapi ia telah memanggil setengah hari tanpa ada reaksi. Park Chang-ho melihat itu, lalu maju pamer. Seketika mereka semua langsung menarik kepala. Hari itu Gong Ji-hun mendatangi Park Chang-ho, memintanya menyebutkan 5 nama pelanggan yang paling banyak berurusan roti dengan Big Mouth. Jika ia bisa menyebutkannya, ia adalah Big Mouth sungguhan. Jika tidak, itu akan menjadi hari kiamat bagi Park Chang-ho dan keluarganya. Saat pergi, Gong Ji-hun memberinya waktu 5 hari untuk berpikir. Saat dikawal kembali, Park Chang-ho meninju sipir hingga pingsan. Ia mengambil ponsel sipir dan menelepon wali kota Chek-duha, memintanya menyelidiki pelanggan yang paling banyak bertransaksi dengan Big Mouth. Keesokan harinya, wali kota Chek-duha memberikan selembar kertas kepada Go Mi-ho untuk diberikan kepada Park Chang-ho. Park Chang-ho mencatat nama kelima orang di kertas itu, lalu menelepon wali kota untuk mengonfirmasi ulang. Karena hal ini menyangkut nyawa dia dan keluarganya, tidak boleh ada kesalahan. Dengan cepat, berita itu menyebar di penjara. Semua orang bertaruh atas informasi ini. Ada yang bertaruh Park Chang-ho adalah Big Mouth, ada juga yang tidak. Namun, sebelum Gong Ji-hun menemui Park Chang-ho, ia telah memberitahu wali kota Chek-duha bahwa nama-nama pelanggan yang ia selidiki dalam transaksi itu adalah palsu karena itu adalah jebakan yang ia pasang. Faktanya, hanya dia dan Big Mouth yang tahu nama-nama asli. Pria ini telah menghasilkan ratusan juta won di penjara dan secara langsung memberikan uang kepada kepala sipir untuk membeli kebebasannya. Ternyata, sehari sebelumnya seluruh penjara telah bertaruh apakah Park Chang-ho adalah Big Mouth atau bukan. 3 caebol juga ikut dalam taruhan ini. Mereka meminta kepala sipir menjadi bandar. Setelah itu, mereka memasang taruhan 300 juta won bahwa Park Chang-ho bukanlah Big Mouth. Saat taruhan hampir dimulai, wali kota Chek-duha bergegas ke penjara, ingin berbicara 4 mata dengan Park Chang-ho untuk memperingatkan bahwa nama-nama itu palsu. Tetapi kepala sipir, karena orang suruhan Gong Ji-hun, tidak memberi kesempatan itu kepada wali kota. Kepala sipir mengeluarkan 2 lembar kertas kosong, meminta setiap orang menuliskan 5 nama yang bertransaksi dengan Big Mouth. Karena hanya Gong Ji-hun dan Big Mouth yang tahu kelima orang ini. Dengan cepat, keduanya selesai menulis dan memasukkannya ke dalam gelas. Kepala sipir akan menjadi orang yang mengumumkan nama-nama itu. Ia pertama-tama membaca nama yang ditulis Gong Ji-hun. Nama-nama ini sama sekali berbeda dari yang diberikan wali kota Chek-duha kepada Park Chang-ho. Saat kepala sipir mengangkat kertas Park Chang-ho, Gong Ji-hun menggebrak meja
meja dengan marah karena ia berpikir Park Chang-ho akan jatuh ke dalam jebakan yang telah ia pasang. Kepala sipir setelah melihat kertas Park Chang-ho tidak langsung membacanya melainkan memberikannya kepada Gong Ji-hoon. Ia membuka kertas itu dan terkejut melihat nama yang mereka berdua tulis benar-benar sama. Semua orang menatap Park Chang-ho dengan raut wajah tidak percaya. Sementara Park Chang-ho bersikap tenang seolah semuanya ada dalam genggamannya. Gong Ji-hoon berkata jika Park Chang-ho adalah Big Mouth sungguhan, maka kembalikan padanya beberapa triliun won yang telah ia tipu sebelumnya. Park Chang-ho menjawab bahwa jika ingin mendapatkan uang itu kembali, perlu ada bukti. Tepat saat itu telepon kepala sipir berdering dari kantor kejaksaan, meminta Park Chang-ho segera dibawa. Ternyata Gong Ji-hoon telah bersiap, mereka menemukan seorang sekretaris yang terkait dengan Big Mouth. Sebab Big Mouth telah menipu uang Gong Ji-hoon melalui sekretaris itu. Tak lama kemudian Park Chang-ho tiba di kantor kejaksaan untuk konfrontasi. Jaksa meminta sekretaris mengkonfirmasi apakah Park Chang-ho adalah Big Mouth. Sekretaris itu memandang dengan panik. Tepat saat ia hendak bicara, alarm berbunyi. Ternyata ia menderita diabetes, sudah waktunya minum obat. Namun, begitu selesai minum obat, ia langsung jatuh ke tanah. Park Chang-ho memeluknya, hanya melihat mulutnya berbusa dan langsung meninggal. Gong Ji-hoon tidak menyangka bahwa di kantor kejaksaan pun ada orang Big Mouth. Ia pun marah dan menggebrak meja. Setelah itu, Park Chang-ho menggunakan 300 juta won yang ia menangkan untuk diberikan kepada kepala sipir, membeli kebebasannya, dan mengundang semua narapidana untuk makan. Saat Park Chang-ho memasuki ruang makan, semua orang berdiri dan bersorak untuknya. Si bos tidak tahan lagi, perlahan-lahan ia berdiri dengan gagah, maju mendekati Park Chang-ho. Hal ini membuat suasana menjadi tegang, ternyata si bos juga ikut bertaruh pada Park Chang-ho. Saat ini ketiga chaebol merasa cemas karena semua orang yang melawan Chang-ho telah mati dan mereka takut akan menjadi yang berikutnya. Seorang pria yang berada di toilet sedang merokok tiba-tiba seember air dingin mengguyur kepalanya. Selanjutnya adalah kawat tembaga berlistrik, tidak salah lagi Chang-ho yang melakukan ini. Para chaebol bahkan dalam mimpi pun tidak bisa menduga bahwa seorang pengacara kecil sebelumnya bisa membalikkan keadaan dan menjadi bos besar di penjara. Chang-ho pernah memperingatkan para chaebol bahwa jika mereka tidak pergi ke pengadilan mengakui kejahatan mereka akan menghilang tanpa jejak di penjara. Namun para chaebol mengira ada kepala sipir dan bos besar di belakang yang mendukung sehingga Chang-ho tidak bisa menyentuh mereka. Kemudian Chang-ho mengumpulkan semua orang di lapangan latihan, menarik turun spanduk dari mercusuar dengan tulisan ruang tulang dosa Alkitab. Tujuannya melakukan itu adalah untuk mencari Big Mouth yang sebenarnya karena ketika ia menerima daftar dari wabah pasar truk, ia dipukul pingsan oleh seseorang. Saat sadar ia menemukan kartu tarot di tubuhnya yang membawa simbol Big Mouth. Di sana tertulis 5 nama terkait wabah dengan Big Mouth dan kartu itu berarti mengubah bencana menjadi berkah. Awalnya Chang-ho tidak tahu harus memilih daftar mana, tetapi ketika ia melihat pasar truk bergegas ke penjara, ia langsung mengerti sementara mereka yang merugikan Chang-ho telah diam-diam ditangani oleh bawahan Big Mouth. Pada malam hari Chang-ho meletakkan rencana untuk menghadapi para chaebol di dalam Alkitab, dan Big Mouth mengakui rencana Chang-ho dengan kartu tarot. Setelah itu beberapa chaebol dibuat menderita oleh Chang-ho. Kemudian 3 chaebol mencari Gong Ji-hoon ingin memintanya membantu mereka pindah penjara karena mereka tidak ingin tinggal di penjara ini sedetik pun lagi. Tetapi Gong Ji-hoon mengatakan bahwa di mana-mana ada orang Big Mouth pergi kemanapun sama saja. Saat ini si keriting memikirkan cara yaitu mengusulkan Gong Ji-hoon membantu mereka mengajukan izin ke rumah sakit sehingga mereka akan bisa meninggalkan penjara ini. Gong Ji-hoon melihat anak buahnya diganggu segera mendatangi Chang-ho dan mengancam jika berani menyentuh para chaebol maka ia akan membuat istrinya menghilang tanpa jejak. Baru saja selesai berbicara telepon Gong Ji-hoon berbunyi, "Ada apa? Kau mengirim bunga untukku ya? Kenapa memberiku bunga sial ini hah? Bunga apa? Bunga krisan dan warnanya putih." Gong Ji-hoon menutup telepon lalu berbalik bertanya kepadanya, "Apakah itu kau yang mengirim bunga untuk istriku?" 34 kuntum krisan putih. Dia 34 tahun. Kan Chang-ho berdiri mendekat ke Gong Ji-hoon dan berbisik di telinganya, "Jika berani menyentuh sehelai rambut istriku maka aku akan mengirimkanmu hadiah paling menakutkan di dunia." Setelah Chang-ho pergi, Gong Ji-hoon mendatangi kepala sipir dan bos besar ingin mencari cara menangani Chang-ho. Kepala sipir bertanya, "Jadi uang miliaranmu tidak mau diambil lagi?" Gong Ji-hoon marah sampai ingin gila. Saat ini ia belum tahu bahwa Chang-ho sudah menemui bos besar. Chang-ho berkata ia ingin berinvestasi pada bos besar, tetapi bos besar menjawab, "Kejahatanmu minimal dihukum seumur hidup, kenapa berinvestasi padaku?" Namun Chang-ho mengusulkan kita berdua bertaruh 1 putaran, lihat siapa di antara kita berdua yang akan keluar dari penjara lebih dulu. Maka Chang-ho berhasil meyakinkan bos besar. Setelah itu bawahan bos besar menangkap si gendut dan membawanya ke terowongan bawah tanah tempat mereka pernah menangani Chang-ho. Kursinya masih kursi yang sama dan talinya juga masih tali pada hari itu.
Chang Ho menendang kursi ke samping melihat Chaebol itu pingsan lalu membangunkannya lagi. Chang Ho bertanya pada Chaebol apakah ia mau mengaku bersalah dan pria ini mengangguk setuju ketakutan. Pindah adegan hari ini penjara menyambut sekelompok perawat yang datang berkunjung. Semua narapidana berpegangan pada pagar berteriak menunjukkan antusiasme karena mereka telah melihat Dewi Juna di antara para perawat. Miho bertanya pada sipir apakah anggota keluarga bisa masuk untuk berkunjung, tetapi sipir mengatakan harus meminta izin terlebih dahulu. Namun tiba-tiba sipir teringat bahwa ia adalah istri Chang Ho. Segera berlari mencari Chang Ho untuk memberitahu bahwa istrinya telah datang ke penjara. Maka Chang Ho meminta sipir membuka pintu kamar mandi masuk untuk mandi bersih-bersih lalu bersolek lama sekali. Selanjutnya 3 Chaebol dilemparkan ke gudang karena Chang Ho ingin mengambil alih wilayah mereka. Saat ini semua narapidana sedang mengantri untuk pemeriksaan kesehatan seorang bawahan langsung mengenali Miho sebagai istri Chang Ho. Kakak ipar salam Chang Ho. Miho bingung, tidak mengerti apa-apa, tidak mengerti kenapa semua narapidana memanggilnya kakak ipar. Sipir bergegas datang menghalangi dan meminta maaf kepada Miho karena sebelumnya tidak mengenalinya. Setelah itu sipir mengantar Miho ke wilayah para Chaebol yang juga tempat Chang Ho sudah menunggu sejak tadi. Di atas meja ada banyak jenis buah yang disukai Miho. Chang Ho ingin memeluk Miho, tetapi ia menolak. Ia bertanya pada Chang Ho, apakah kau benar-benar Big Mouth? Jika kau berbohong, kita akan berakhir di sini. Chang Ho tidak menjawab segera karena ia tahu tempat ini memiliki alat sadap yang dipasang oleh kepala sipir. Maka Chang Ho menarik Miho keluar dari sana meminta sipir membuka pintu lalu membawanya ke tengah lapangan. Di sini meskipun ada kamera, kepala sipir tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Chang Ho memberitahu Miho bahwa ia bukan Big Mouth, tetapi menjadi Big Mouth adalah karena ia perlu mengandalkan kekuatan Big Mouth untuk melindungi mereka agar aman. Semua yang terjadi di penjara diam-diam dikendalikan oleh Big Mouth. Jika ia tidak mengikuti rencana Big Mouth, mereka pasti akan tamat. Oleh karena itu, ia harus mencari tahu Big Mouth dan pelaku sebenarnya yang memenjarakannya untuk mendapatkan kembali kebersihan nama. Saat mengetahui kebenaran, Miho mempercayai semua yang dikatakan Chang Ho. Setelah itu Chang Ho ingin meminta Big Mouth menghentikan pembebasan bersyarat, tetapi Big Mouth justru memintanya mencari cara sendiri. Chang Ho tahu bahwa ini adalah cara Big Mouth menguji kemampuannya, dan hanya dengan menyelesaikan masalah ini sendirian barulah ia bisa selangkah lebih dekat dengan Big Mouth. Jadi Chang Ho memanggil si gendut lagi, kau berniat mengkhianatiku setelah keluar. Tidak sama sekali. Chang Ho menarik si gendut ke dekat api unggun dan berkata jika berani mengkhianatinya setelah keluar ia akan membuat si gendut menghilang dari dunia ini. Selesai bicara, Chang Ho melepaskan si gendut kembali. Pagi harinya 3 Chaebol berganti pakaian dan mengikuti kepala sipir meninggalkan penjara. Namun di tengah jalan mereka dihadang oleh Chang Ho dan beberapa bawahan. Chang Ho tersenyum berkata jika mereka tidak jujur mengakui kejahatan di pengadilan ia akan membuat mereka menghilang dari dunia ini. Tetapi baru saja selesai bicara beberapa bawahan Chang Ho berlari ke sisi berlawanan, hanya tersisa Chang Ho dan 1 orang yang mengikuti. Ternyata orang-orang ini semua adalah bawahan bos besar. Aku sudah bilang aku sama sekali tidak akan mengkhianati mereka. Wajah Chang Ho langsung pucat saat ini seorang Chaebol berkata kepada si gendut kau mungkin tidak akan bisa keluar. Ternyata mereka sudah tahu sejak lama bahwa si gendut bekerja sama dengan Chang Ho dan pembebasan bersyarat kali ini sebenarnya tidak ada permohonan pembebasan bersyarat untuk si gendut. Sipir segera membawa si gendut kembali ke sel 2 orang itu. Saat pergi bahkan melambaikan tangan kepada Chang Ho dengan wajah puas. Namun ketika mereka pergi ekspresi serius Chang Ho tiba-tiba menghilang. Ia berkata kalian semua tertipu, dasar bodoh. Ketika bos besar sedang bersiap untuk makan, Big Mouth muncul. Semua orang segera berbondong-bondong memberi jalan dan berdiri menyambut. Bos kau datang. Miho tidak berani mempercayai matanya ketika melihat suaminya yang lemah dulu kini telah menjadi bos besar di penjara. Setelah itu Chang Ho maju ke hadapan wanita itu dan memperingatkan, kau jangan terus-terusan mengganggu Miho, jika tidak kau akan menghilang tanpa jejak. Ternyata wanita ini adalah atasan Miho, sering mempersulitnya. Melihat Chang Ho maju membelanya, Miho merasa sangat tersentuh. Mulai hari ini dan seterusnya aku akan menjadi bawahan bos, kami akan melayani sepenuh hati, silakan makan bos. Setelah 2 Chaebol keluar penjara, bos besar mengikat si gendut. Bos besar berkata jangan salahkan dia hanya mengikuti perintah Gong Ji-hun saja. Selesai bicara ia membekap mulut si gendut bersiap menanganinya. Si gendut ketakutan berteriak seperti suara babi disembelih tepat ketika bawahan bos besar bersiap bertindak. Chang Ho memimpin bawahan masuk. Chang Ho meminta bos besar melepaskan si gendut, jika tidak hari ini ia akan membuat bos besar pingsan lagi. Bos besar berkata aku sudah sebesar ini, hanya kau yang berani mengancamku selagi aku sedang baik hati, cepat pergi. Ia berkata melawan aku bukan ide yang bagus. Ya ampun, kau bicara seolah kau ayahku saja. Chang Ho memberi perintah, para bawahan segera menyerbu. 2 kelompok orang terlibat dalam pertarungan sengit. Akhirnya Chang Ho berhasil menyelamatkan si gendut. Chang Ho berkata kepada si
gendut bahwa Gong Ji-hun menanganinya untuk menyalahkan dia di persidangan. Alasan apa lagi yang kau punya untuk menyembunyikan kebenaran? Namun si gendut menjawab, asalkan aku buka suara meskipun hidup, akan sengsara, lebih baik mati. Gong Ji-hun belum ada apa-apanya, masalah ini berhubungan dengan seseorang yang lebih menakutkan lagi. Ternyata dalang di balik layar adalah bos besar di belakang Gong Ji-hun yang membuat si gendut bersikeras tidak berani mengatakan kebenaran. Namun si gendut tidak tahu bahwa semua yang terjadi dari awal sampai akhir adalah sebuah sandiwara bos besar sama sekali tidak mengkhianati Chang Ho. Bawahan tidak mengerti mengapa sengaja merusak patung kepala sipir. Jika hal ini sampai ke telinganya, mereka pasti akan dipotong uang saku lagi. Chang Ho tidak menjawab, hanya tersenyum lalu pergi karena semuanya sudah ada dalam rencananya. Chang Ho meminta teman-temannya diam-diam mengirimkan ponsel dan juga meminta mereka menyumbangkan patung yang sama persis secara anonim ke penjara. Ia berencana memasang kamera di dalam patung untuk mencari tahu Big Mouth yang sebenarnya. Keesokan harinya penjara menerima patung yang disumbangkan secara anonim. Pada malam hari Chang Ho meletakkan kartu tarot di ruang tulang dosa. Ketika ia datang memeriksa keesokan harinya, kartu itu sudah diambil oleh Big Mouth. Chang Ho segera mendatangi patung, mengeluarkan kartu memori lalu menggunakan ponsel untuk melihat kamera pengawas. Ia menemukan bahwa bawahan sendirilah yang mengambil kartu tarot. Ia teringat saat masuk penjara bawahanlah yang berinisiatif bersahabat dengannya dan selalu yakin Chang Ho adalah Big Mouth. Selalu berada di sampingnya kapanpun, maka Chang Ho segera memanggil bawahan ke kamar mandi, bertanya mengapa mengkhianatinya. Bawahan berwajah bingung tidak mengerti apa yang dikatakan Chang Ho. Chang Ho bertanya, apakah kau Big Mouth? Bawahan menjawab, Big Mouth, bukankah kau mengapa bertanya seperti itu? Chang Ho bertanya, untuk apa kau mengambil kartu tarot? Bawahan menjawab, ia tidak mengambilnya, hanya mengambil untuk melihat lalu meletakkannya kembali ke dalam buku. Chang Ho kembali melihat video dan menemukan bahwa video tersebut telah diedit. Di antara 6 rekaman, ada 30 menit yang terhapus. Sementara Chang Ho sedang berpikir, Miho menelepon. Miho berkata ia menerima 33 bunga krisan putih, di dalamnya ada kartu tarot. Miho mengirim kartu itu ke Chang Ho. Kartu itu berarti sebuah peringatan membuktikan Big Mouth telah mengetahui bahwa Chang Ho sedang mencarinya. Tetapi hanya ia dan teman-teman yang tahu tentang kamera, tidak tahu bagaimana Big Mouth bisa mengetahui hal ini. Bawahan mendatangi Chang Ho bertanya mengapa ia menipu dirinya. Ia selalu mengagumi Big Mouth dan mengira Chang Ho adalah orang yang ia kagumi, tidak disangka ternyata adalah penipu. Setelah itu bawahan menjaga jarak dengan Chang Ho, tidak lagi seperti sebelumnya yang selalu mengikutinya. Kepala ruang melihat itu segera berlari bertanya, ada apa dengan dia, mengapa tidak melayaninya lagi? Sungguh aku juga bukan pelayannya dan harus melayani 24 jam lagi. Saat ini seorang sipir lewat berkata, ada orang yang ingin bertemu denganmu, ternyata adikmu datang. Adiknya berkata ada orang yang mensponsori mereka sejumlah uang untuk mencapai kesepakatan dengan korban dan kau akan segera keluar penjara. Tepat saat itu seseorang masuk, yaitu Gong Ji-hun. Ia meminta bawahan memberikan sebotol air untuk diminum Chang Ho. Ia berpikir Gong Ji-hun ingin menangani Chang Ho sehingga segera menolak. Namun Gong Ji-hun berkata, adikmu sudah menerima uangku dan korban juga sudah mencapai kesepakatan dengan uang ini. Ini hanya akan membuat perutnya sedikit tidak nyaman. Setelah itu bawahan membawa sekotak minuman kembali ke penjara. Ia berkata bahwa ia akan segera keluar penjara sehingga ia membeli sekotak minuman untuk diminum bersama. Ia membagikan 1 botol kepada setiap narapidana sampai ketika memberikan kepada Chang Ho, ia memberikan botol yang telah diberi obat. Chang Ho tidak curiga membuka tutup dan langsung meminumnya. Tidak lama kemudian Chang Ho mulai merasa sakit perut. Kepala ruang buru-buru memanggil sipir. Saat ini bawahan sudah keluar dari penjara dan melihat mobil ambulans keluar dari penjara. Ini adalah jenis obat bius terbaru yang dikembangkan di Korea Selatan. Hanya perlu 1 suntikan saja maka secara otomatis akan mengungkapkan rahasia yang tidak diketahui siapapun. Gong Ji-hun bermaksud menggunakan metode ini untuk memaksa Chang Ho mengungkapkan di mana triliunan uangnya berada. Gong Ji-hun mengambil kesempatan ini bertanya pada Chang Ho di mana ia menyimpan uang. Chang Ho berkata ia tidak tahu. Gong Ji-hun sedikit terkejut curiga apakah obatnya sudah kedaluarsa atau bagaimana karena tidak ada efek. Gong Ji-hun bertanya lagi apakah Chang Ho adalah Big Mouth. Chang Ho menjawab bukan. Gong Ji-hun segera marah bersiap menyuntiknya lagi. Saat ini jaksa berkata jika disuntik 2 kali dalam waktu 24 jam Chang Ho mungkin akan mati. Tetapi Gong Ji-hun dalam kegilaannya tidak memedulikan hal itu. Ketika ia bersiap menyuntik lagi, Chang Ho pingsan. Maka Gong Ji-hun membangunkan Chang Ho lagi dan berencana menyuntiknya 1 kali lagi. Gunung bundar
di sana aku menyembunyikan uang kalian di sana. Gong Ji-hun segera membawa sekelompok orang ke lokasi yang ditunjuk Chang Ho. Ia meminta dua chaebol cepat menggali, tetapi setelah beberapa jam menggali mereka tetap tidak menemukan apa-apa. Ketika bersiap menyerah seorang chaebol menggali sebuah kotak, Gong Ji-hun sangat gembira. Tetapi ketika kotak dibuka, hanya terlihat satu batang emas di dalamnya. Ia berpikir pasti ada banyak hal lain di bawah sana, oleh karena itu ia melompat ke dalam lubang dan menggali dengan gila-gilaan. Keesokan paginya Gong Ji-hun dan kelompoknya kembali. Mereka telah menggali sepanjang malam tetapi hanya menemukan satu batang emas. Ketika melihat begitu, Chang Ho langsung mengerti karena lokasi yang ia katakan hanya omong kosong. Tak disangka mereka benar-benar menggali emas di sana. Chang Ho curiga bahwa batang emas ini ditinggalkan oleh Big Mouth dan ia juga tahu semua yang terjadi pada dirinya. Maka Chang Ho mulai mengulur waktu menunggu Big Mouth datang menyelamatkannya. Ia berkata kepada Gong Ji-hun bahwa ia menyembunyikan batang emas lain di tempat lain dan setelah makan kenyang ia akan memberitahunya. Tak disangka Gong Ji-hun benar-benar mempercayai perkataannya. Setelah beberapa saat orang-orang Big Mouth datang. Mereka membakar gedung tempat Chang Ho dikurung. Saat ini Chang Ho sedang bersiap makan, tiba-tiba Big Mouth mencari waktu yang tepat sekali. Chang Ho dan si kekar mulai berkelahi tetapi ia sama sekali bukan lawan si kekar. Hanya dalam beberapa jurus ia sudah dipukuli sampai hampir mati. Ketika si kekar bersiap untuk memukul Chang Ho, sekali lagi tiba-tiba bawahan datang menyelamatkannya. Chang Ho bangun, si kekar segera menangkapnya dan melemparnya jauh. Setelah itu ia menendang berkali-kali ke tubuh bawahan. Chang Ho mengambil pecahan kaca dan menusuk bahu si kekar. Tetapi tusukan ini tidak ada efeknya pada dia. Chang Ho dipukul lagi hingga menabrak dinding. Si kekar ingin menghabisi Chang Ho. Chang Ho segera menggunakan tangan mencoba mencakar mata si kekar. Ia kesakitan langsung melempar Chang Ho ke tanah. Ketika si kekar tidak memperhatikan, Chang Ho menerjang untuk menindihnya. Tak disangka si kekar sudah pingsan. Keduanya segera menuju garasi dan mengendarai mobil melarikan diri, tetapi orang-orang Gong Ji-hun mengikuti tepat di belakang. Bawahan melakukan dua manuver hebat untuk melepaskan diri dari beberapa mobil. Ia memberikan kunci mobil kepada Chang Ho dan menyuruhnya masuk ke mobil lain. Chang Ho tidak ingin bawahan mengambil risiko, tetapi ia berkata bahwa Big Mouth telah memberinya banyak uang dan nanti akan menjelaskan dengan jelas. Setelah turun dari mobil, Chang Ho menemukan mobil yang telah disiapkan Big Mouth untuknya. Big Mouth telah menyiapkan pakaian, uang tunai dan ponsel untuk Chang Ho. Saat ini bawahan sudah dihadang. Ia menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk melaju ke depan. Pria itu dihadang oleh sekelompok orang. Ia tahu ia pasti akan mati, maka ia mempertaruhkan nyawanya menginjak gas melaju ke depan. Chang Ho lewat melihat bawahan diangkat oleh orang lain. Jelas bawahan itu telah mati. Meskipun dalam hati Chang Ho sangat sedih, tetapi ia hanya bisa meninggalkan tempat itu lebih dulu karena Gong Ji-hun juga ada di lokasi. Sangat cepat polisi mengeluarkan surat perintah penangkapan Chang Ho dengan tuduhan melarikan diri dari penjara. Ketika bos besar melihat berita di koran, ia tak urung terkejut. Chang Ho sebelumnya telah mengatakan bahwa ia akan keluar penjara lebih dulu darinya, tetapi tak disangka ia keluar penjara dengan cara ini. Menjelang malam, Chang Ho menerima pesan dari Big Mouth memintanya datang ke hotel untuk menunggu tugas. Dalam perjalanan ke hotel, Chang Ho bertemu pos pemeriksaan polisi. Ia bermaksud membalikan mobil tetapi dihalangi oleh mobil di belakang. Chang Ho terpaksa nekat mengemudikan mobil ke depan polisi yang menghentikannya dan mengambil foto untuk dicocokkan. Chang Ho merasa sedikit panik, bahkan sudah mempersiapkan diri untuk skenario terburuk. Tetapi polisi itu mengenalinya sebagai buronan namun tetap membiarkannya pergi. Chang Ho tahu bahwa ini pasti orangnya Big Mouth. Ketika Chang Ho pergi, kamera menyorot ke polisi itu, memperlihatkan tato organisasi Big Mouth di balik tangannya. Setelah tiba di hotel, Big Mouth sudah menyiapkan segalanya untuk Chang Ho. Saat ini dalam pikiran Chang Ho hanya ada bayangan anak buahnya. Ia tidak ingin menjadi boneka Big Mouth seperti anak buahnya. Ia harus melakukan serangan balik. Keesokan harinya Mi-ho melakukan aksi mogok makan di depan kantor kejaksaan. Mereka memanggil banyak wartawan untuk menghadang jaksa. Mi-ho mengatakan bahwa Chang Ho bukan buron melainkan diculik. Jaksa mengkritik mereka melakukan kekacauan tak masuk akal. Mi-ho secara terbuka menyatakan bahwa jika Chang Ho ditemukan, ia bersedia bekerja sama tanpa syarat dengan kantor kejaksaan. Jaksa meminta mereka menyerahkan ponsel untuk diperiksa apakah ada komunikasi dengan Chang Ho. Tak disangka Mi-ho benar-benar memberikan ponselnya. Saat Chang Ho melihat berita tersebut, ia langsung mengerti niat Mi-ho. Teman-temannya meninggalkan ponsel di kamar untuk menunggu Chang Ho menghubungi, tetapi tak kunjung ada panggilan. Saat itu Mi-ho tiba-tiba memperhatikan iklan asuransi yang diputar di gedung. Isi iklannya persis ucapan Chang Ho saat melamarnya. Ia langsung menyadari ini adalah sinyal dari Chang Ho, bergegas menelepon nomor di iklan dan ternyata benar Chang Ho ada di ujung telepon. Saat ini Chang Ho berada di menara seberangnya. Aku diculik kan? Sekarang aku sudah
datang, kau tidak perlu khawatir lagi. Miho memberitahu Chang Ho bahwa tesis profesor ada di tangan istri konglomerat gendut. Hanya dengan mendapatkan tesis itu, mereka bisa menjatuhkan Gong Ji-hun dan dalang di baliknya. Para konglomerat menemukan video pengaduan yang isinya, si pelapor akan menyiarkan langsung pengungkapan kebenaran kasus itu. Tetapi Gong Ji-hun tidak mempercayainya. Saat itu dia tiba-tiba menerima telepon dari istri konglomerat gendut. Wanita itu berkata pada Gong Ji-hun bahwa jika ingin mendapatkan tesis itu, suruh konglomerat gendut menandatangani perjanjian cerai, atau ia akan menyerahkan tesis itu kepada Big Mouth. Semua ini diatur oleh Chang Ho. Selain menandatangani perjanjian cerai, wanita itu juga meminta kompensasi 2 miliar. Ternyata konglomerat gendut sering menyiksa istrinya. Ia terluka dan melarikan diri, kebetulan mendapat pertolongan pertama dan dirawat oleh Profesor Seo dengan penuh perhatian. Sebelum dikejar, Profesor Seo menyembunyikan tesis itu di kalung istri konglomerat gendut. Saat konglomerat gendut mendengar istrinya ingin bercerai, ia langsung kehilangan kendali dan menyatakan tidak akan menandatangani perjanjian cerai. Gong Ji-hun mengancamnya bahwa jika tesis itu dipublikasikan, mereka berdua akan mendapat masalah. Chang Ho mengenakan pakaian yang disiapkan Big Mouth dan berkata, dosa-dosa kalian akan saya adili, bukan oleh hakim, kalian adalah sekelompok penyiksa. Sidang ketiga konglomerat itu diadakan sesuai jadwal dan tidak ada yang menyangka bahwa buronan itu akan menyiarkan langsung secara terbuka. Ini adalah siaran langsung yang mengguncang Korea Selatan. 3 tokoh terkenal telah merencanakan untuk menghabisi seorang doktor. Mereka menyuap staf pengadilan agar dinyatakan tidak bersalah, tetapi mereka tidak bisa membayangkan bahwa buronan yang dicari karena melarikan diri, Big Mouth, akan memprediksi jalannya persidangan melalui siaran langsung. Hari ini putusan pasti tidak bersalah. Awalnya semua orang mengira Chang Ho hanya bicara omong kosong. Tetapi ketika melihat Chang Ho terus-menerus meramalkan keputusan hakim, bersama dengan bukti dan kesaksian yang membuktikan ketidakbersalahan mereka, seluruh negeri gempar. Mereka mulai meragukan keabsahan persidangan itu. Saat itu seorang anak buah buru-buru masuk ruang sidang, menyerahkan tablet kepada Gong Ji-hun. Ketika dia memakai headset, kebetulan dia mendengar prediksi Chang Ho. Sialan kau. Gong Ji-hun segera meminta jaksa menunda sidang. Dia memerintahkan anak buahnya melacak alamat IP Chang Ho. Tetapi Chang Ho menggunakan jaringan virtual luar negeri sehingga alamatnya tidak bisa segera dilacak. Saat itu, istri konglomerat gendut menelepon Gong Ji-hun, memintanya membawa perjanjian cerai yang sudah ditandatangani. Jika tidak, dia akan menyerahkan tesis itu kepada Big Mouth. Gong Ji-hun segera membawa sekelompok orang ke lokasi yang sudah dijanjikan. Big Mouth ada di mana sekarang? Cepat beritahu saya di mana bajingan itu. Istri konglomerat itu mengatakan Big Mouth ada di pabrik yang terbengkalai. Polisi segera menuju pabrik terbengkalai yang dia sebutkan, tetapi tanpa disangka di dalamnya hanya ada sebuah komputer. Sementara itu, putusan pengadilan persis seperti yang diprediksi Chang Ho. Ketiga orang itu dinyatakan tidak bersalah karena kurangnya bukti. Kenapa bisa begini? Ketiga konglomerat itu dikerumuni wartawan di pintu pengadilan, menghadapi pertanyaan dari reporter. Mereka malah menyatakan bahwa Chang Ho lah yang merupakan pelaku sebenarnya. Tiba-tiba sebuah mobil iklan melintas, di layarnya sedang disiarkan langsung percakapan antara Gong Ji-hun dan istri konglomerat gendut. Mereka tidak sebodoh itu sampai menghabisi profesor itu, hanya karena tesis itu. Mereka menghabisi dia karena alasan lain, bukan karena tesis itu. Dengar baik-baik, semua reporter seketika heboh, mereka berbondong-bondong mencecar ketiga orang itu tentang apakah mereka benar-benar menghabisi seseorang. Sementara itu, Gong Ji-hun sama sekali tidak tahu bahwa isi percakapan itu sedang disiarkan langsung secara nasional. Seorang anak buah berlari mendesak, memberitahunya ada kamera pengawas. Gong Ji-hun langsung terkejut. Dengan cepat, ia menemukan kamera tersembunyi di dalam pot bunga. Gong Ji-hun menggigit kamera itu beberapa kali, lalu meludahkannya ke tanah dan menginjaknya berkali-kali. Mobil iklan di depan pengadilan perlahan terbuka. Di dalamnya adalah Chang Ho, orang yang selama ini mereka buru. Chang Ho maju ke depan jaksa dan secara terbuka bertanya apakah ia keberatan dengan putusan itu. Jaksa tidak punya pilihan selain setuju untuk mengajukan banding. Sementara itu, Chang Ho, karena masih belum bebas dari tuduhan kejahatan, dibawa kembali ke penjara. Anak buah yang mengalami kecelakaan tidak tewas, melainkan hanya terluka parah dan dirawat di rumah sakit. Pada hari Chang Ho dibawa kembali ke penjara, kepala bangsal secara khusus mengadakan pesta untuk menyambutnya. Kepala bangsal memberitahu Chang Ho bahwa sejak ia pergi, telah muncul penyakit aneh di penjara. Banyak teman sesama narapidana tiba-tiba batuk darah kental dan pingsan, bahkan ada yang mendadak gila dan menyerang orang lain. Anehnya, narapidana yang sakit adalah mereka yang berkelakuan baik di penjara. Sementara itu, di sebuah manor di Korea, wali kota Ch memberikan sebuah dokumen kepada seorang pria tua, mengatakan bahwa itu adalah dokumen asli tesis. Ternyata ia adalah dalang di balik semua ini. Ketiga konglomerat mencegat wali kota Ch dan mencecarnya. Kenapa Anda membuat kami menanggung tanggung jawab atas kejahatan ini? Bukankah
Bukankah Anda juga rekan kejahatan? Ternyata semua adalah rencana wali kota Cek. Ia sudah lebih dulu mendapatkan tesis itu dari istri konglomerat gendut dan menunggu Chang Ho mengalahkan Ji-hun baru menyerahkan tesis itu kepada pria tua tersebut. Ketiga konglomerat itu menghabisi orang juga atas perintah wali kota Cek. Setelah itu, wali kota Cek meminta anak buahnya sengaja menciptakan kecelakaan untuk mengungkap perbuatan mereka menghabisi orang. Setelah ketiga konglomerat di penjara, wali kota sengaja memberikan petunjuk rekaman black box kepada Chang Ho. Ketika Chang Ho menemukan kamera itu, ada orang yang menaruh obat dalam minumannya, lalu setelah ia kecelakaan, mereka mengambil kamera itu. Selanjutnya, mereka memasukkan Chang Ho ke penjara dengan tuduhan menggunakan obat terlarang. Ingin memanfaatkan ketiga konglomerat untuk menghabisi Chang Ho, tetapi wali kota tidak menyangka bahwa Chang Ho tidak hanya tidak mati, tetapi malah menjadi Big Mouth. Wali kota Cek ini menghadapi Gong Ji-hun karena yang paling dekat dengan pria tua itu hanya istri wali kota dan Gong Ji-hun. Dan skema untuk menipu Gong Ji-hun serta mengambil triliunan won juga didalangi oleh wali kota Cek. Malam itu, Chang Ho meninggalkan secari kertas di kamar mayat mengancam Big Mouse bahwa jika ia ingin tahu petunjuk tentang tesis, ia harus bertemu dengannya di gereja jam 8 malam besok. Jika tidak datang, ia tidak akan membantu Big Mouse lagi. Keesokan harinya, Big Mouse membalas dengan kartu tarot setuju untuk bertemu. Chang Ho duduk di gereja menunggunya. Ketika waktu hampir tiba, seseorang benar-benar muncul di belakangnya. Ternyata orang yang Chang Ho tunggu adalah kepala sipir. Apakah dia Big Mouse? Ingat kembali peristiwa aneh yang terjadi di sini selama ini. Ternyata kepala sipir diam-diam membantu Chang Ho. Para narapidana yang tewas di kantin itu juga karena kepala sipir yang memberikan obat kuat menipu mereka bahwa itu adalah obat penenang. Chang Ho mengeluarkan kartu tarot tetapi kepala sipir tidak tahu arti kartu itu. Sebelumnya Chang Ho selalu menggunakan kartu tarot untuk berkomunikasi dengan Big Mouse. Dia mengatakan bahwa kepala sipir bukanlah Big Mouse yang sebenarnya, tetapi kepala sipir menggulung lengan bajunya memperlihatkan tato organisasi. Apa kau sudah percaya? Chang Ho hanya melangkah maju ke depan kepala sipir lalu berkata, Tuan tidak akan membelenggu dirinya sendiri. Rantai hanya digunakan untuk mengikat, seperti orang-orang seperti Anda. Bicaralah lagi pada Big Mouse, suruh dia muncul sendiri di hadapanku. Setelah berkata begitu, Chang Ho langsung pergi, meninggalkan kepala sipir sendirian di gereja dengan perasaan kesal. Saat keluar, Chang Ho mengeluarkan alat perekam yang berisi percakapan barusan. Setelah itu, ia menghubungi wali kota Cek, memberitahukan bahwa besok ia akan diinterogasi oleh kejaksaan, dan ia berencana mengungkapkan informasi penting tentang Big Mouse, meminta wali kota menjadi saksi untuknya. Keesokan harinya, Chang Ho memutar rekaman itu untuk didengarkan oleh kedua orang tersebut. Rekaman ini tidak hanya dapat membuktikan bahwa Chang Ho bukan Big Mouse, tetapi juga membuktikan bahwa kepala sipir adalah anak buah Big Mouse. Chang Ho meminta jaksa penuntut menangkap kepala sipir, tetapi jaksa penuntut mengatakan bahwa hanya dengan rekaman suara, surat perintah penangkapan tidak dapat dikeluarkan. Saat itu, Chang Ho teringat bahwa kepala sipir telah menyalahgunakan banyak uang narapidana. Ia dapat menggunakan tuduhan penggelapan untuk mengajukan surat perintah penangkapan. Setelah itu, Chang Ho kembali ke penjara dan dikunci kembali di sel oleh kepala sipir. Namun, dia sama sekali tidak tahu bahwa dia akan menghadapi bencana besar. Sebuah penyakit aneh muncul di penjara, banyak narapidana tiba-tiba jatuh, batuk darah, dan pingsan, bahkan ada yang menjadi gila dan menyerang narapidana lain. Staf medis memberikan obat kepada narapidana yang sakit, mengatakan bahwa dengan meminum obat ini mereka akan membaik. Narapidana berpenyakit kartu merah itu juga menerima dosis obat, tetapi obatnya segera habis sama sekali. Ia mulai dengan gila-gilaan merampas obat dari para tahanan. Berbeda, bahkan ketika dipukuli, ia tetap harus mendapatkannya. Untungnya, sipir penjara berhasil menghentikannya tepat waktu. Sejak penyakit ini menyerang, semua dokter di penjara telah mengundurkan diri karena mereka semua diserang oleh narapidana. Miho yang mendengar kabar itu segera datang ke penjara untuk melamar pekerjaan. Dengan begitu ia akan lebih sering mendapat kesempatan bertemu Chang Ho. Namun, bukan hanya dia yang melamar pekerjaan, dua kaki tangan wali kota juga datang. Ketika Miho sedang menjelaskan pengalaman kerjanya, tiba-tiba terdengar suara alarm. Ternyata si kartu merah yang sakit itu sudah menjadi gila, dia ingin menghabisi para narapidana yang merampas barang-barangnya. Beberapa sipir mencoba menghentikan si kartu merah, tetapi tiba-tiba mereka buru-buru menggunakan pistol listrik untuk membuatnya pingsan. Namun, ketika si kartu merah jatuh, sipir menyadari bahwa dia sudah tidak bernapas. Miho segera melakukan resusitasi jantung paru pada si kartu merah. Saat itu, dua orang yang memegang alat juga buru-buru berlari dan meminta Miho menyingkir. Tetapi setelah beberapa saat berdebat mereka baru menyadari bahwa alat tersebut kehabisan baterai. Miho melanjutkan resusitasi jantung paru pada si kartu merah. Untungnya, akhirnya dia berhasil menyelamatkannya. Kepala sipir menyuruh kedua orang itu kembali. Dia berkata akan memilih Miho untuk bekerja di sana.
Sebenarnya kepala sipir tidak menghargai kemampuannya, tetapi ingin memanfaatkan Miho untuk mengendalikan Chang Ho. Miho diam-diam masuk ke kamar pasien dan mengambil sampel darah si kartu merah. Dia ingin melihat apa yang mereka berikan. Karena obat yang diminum si kartu merah dikirim dari rumah sakit istri wali kota. Kepala sipir memberitahu Chang Ho bahwa Miho sedang bekerja di penjara. Jika dia tidak mengungkapkan isi tesisnya, Miho mungkin akan dalam bahaya. Chang Ho langsung marah, dia mencengkram kerah baju kepala sipir dan berkata ingin bertemu Miho. Setelah itu keduanya bertukar informasi. Chang Ho bertanya pada kepala sipir mengapa Big Mouse ingin tahu isi tesis itu. Kepala sipir menjawab bahwa putri Big Mouse meninggal karena tesis itu. Chang Ho memberitahu kepala sipir bahwa isi tesis itu didasarkan pada pemeriksaan sirup, jadi dia ingin mengambil sampel sirup para narapidana. Setelah itu, Miho dan Chang Ho bertemu, dia menyuruh Miho untuk mengundurkan diri dan pergi dari sana. Tetapi Miho malah mengatakan bahwa untuk menyelidiki sirup di penjara, hanya dia yang bisa membantu Chang Ho. Tepat saat itu, suara sirene polisi berbunyi, ternyata jaksa penuntut datang dengan sekelompok orang. Mereka datang untuk menangkap kepala sipir. Ketika kepala sipir mendengar mereka datang untuk menangkapnya, dia sangat terkejut dan berkata bahwa dia adalah orangnya Gong Ji-hun. Setelah itu Gong Ji-hun menerima telepon dari kepala sipir. Apa-apaan penangkapan mendadak ini? Dasar anjing-anjing, ini instruksi dari siapa? Apakah karena wali kota Cek menekan atasan? Sebenarnya semua ini adalah sandiwara yang diatur oleh Gong Ji-hun dan jaksa penuntut. Gong Ji-hun ingin memanfaatkan Big Mouse untuk menyingkirkan wali kota Cek. Mendengar kepala sipir ditangkap, semua narapidana bersorak gembira. Semua orang sudah lama ingin dia jatuh dari jabatannya karena dia telah menggelapkan banyak uang mereka. Saat ini Chang Ho dan Miho sedang mengamati ekspresi setiap narapidana karena kepala sipir adalah orangnya Big Mouse. Jika ada yang terlihat panik, berarti orang itu mungkin adalah Big Mouse. Tetapi Chang Ho kecewa karena Big Mouse sama sekali tidak menunjukkan jejak. Hari itu, wali kota Cek memanggil Chang Ho. Dia memberitahu Chang Ho bahwa kepala sipir baru akan segera datang. Tak lama kemudian, seorang sipir berjalan bersama kepala sipir yang baru. Ternyata dia adalah mata-mata yang ditanamkan wali kota Cek di sebelah kepala sipir sebelumnya. Promosinya ke posisi kepala sipir adalah untuk menemukan Big Mouse di penjara. Chang Ho berterima kasih kepada wali kota atas apa yang telah dia lakukan untuknya. Tetapi wali kota berkata, aku masih belum bisa sepenuhnya mempercayaimu sampai kamu membawa Big Mouse ke hadapanku. Mendengar itu Chang Ho tahu bahwa wali kota telah termakan umpan. Gong Ji-hun sudah memberitahunya bahwa wali kota adalah dalang di balik semua ini. Oleh karena itu, Chang Ho sengaja memberikan pena perekam kepada wali kota, memanfaatkan dia untuk menyingkirkan kepala sipir. Dengan demikian, dia bisa memicu konflik antara wali kota dan Big Mouse, dan juga memaksa Big Mouse muncul. Setelah kasus pengadilan, Gong Ji-hun baru menyadari bahwa wali kota Cek adalah musuhnya yang sebenarnya. Dia memberitahu kepala sipir bahwa wali kota yang menyerahkan rekaman itu. Mendengar berita ini, kepala sipir sangat marah. Saat itu, istri wali kota sedang memegang minuman, bersiap untuk pergi keluar. Dia masuk mobil, menyesap, tetapi tiba-tiba merasa pusing di jalan dan mengalami kecelakaan. Tak lama kemudian, wali kota melihat berita kecelakaan istrinya di buletin. Chang Ho yakin ini bukan kecelakaan biasa, melainkan balas dendam Big Mouse terhadap wali kota Cek. Hari itu, Chang Ho memikirkan sebuah rencana. Dia meminta kepala sipir baru untuk mengumpulkan semua orang di penjara. Setiap orang diminta melepas baju untuk memeriksa siapa yang memiliki tato organisasi Big Mouse, sementara Chang Ho akan mengamati semuanya melalui kamera di kantor. Tak lama kemudian mereka menemukan satu orang, tetapi setelah diperiksa menyeluruh hanya ditemukan 3 orang, dan mereka semua hanyalah bawahan kecil Big Mouse. Chang Ho meminta kepala sipir baru mengawasi ketat orang-orang ini dan melihat mereka menghubungi siapa. Tetapi kepala sipir baru berkata, kau memberiku perintah. Aku ini kepala sipir di sini. Chang Ho menjawab, aku bisa menaikkanmu ke posisi ini, aku juga bisa membuatmu turun. Kau berani mengkhianatiku. Mau aku habisi kau tanpa ada yang tahu? Sipir itu benar-benar marah, dia memukulkan tongkatnya keras-keras ke kepala sipir. Hei, kau pikir kau masih kepala sipir di sini? Sombong sekali, kau mau melawan siapa? Kau suka Big Mouse? Ya, aku tanya, jawab. Jika saja tidak dihalangi oleh penjaga, kepala sipir pasti sudah dihajar habis-habisan. Setelah itu, dia menangkap semua anak buah Big Mouse dan bertanya kepada kepala sipir, siapa Big Mouse? Jika tidak bicara, dia akan menghabisi yang itu. Kepala sipir berkata dia juga belum pernah bertemu Big Mouse. Kemudian, penjaga itu mencengkram leher kepala sipir dan memaksanya untuk melihat semuanya dengan jelas.
Tepat saat orang itu hampir pindah ke dunia lain, tali itu tiba-tiba putus. Ternyata Chang Ho yang membawa orang ke sana. Dia menyuruh penjaga melepaskan mereka, kalau tidak dia akan memberinya pelajaran. Penjaga itu ingin bos itu mengkhianati Chang Ho. Tetapi siapa sangka dia malah berkata, tradisi keluarga saya adalah menghajar semua orang jahat, pengkhianat akan dicincang jadi daging giling. Bagaimana denganmu? Kau dulunya anjing penjilat orang itu, lalu memilih mengkhianati. Hati-hati disambar petir. Jika ada sirup tumpah di sini hari ini, paling-paling aku hanya akan dikurung, tetapi jabatanmu tidak akan bisa dipertahankan lagi. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, ia hanya bisa melepaskan kepala sipir lalu menelepon wali kota Cek mengatakan bahwa Chang Ho telah bekerja sama dengan Big Mouth dan akan mencari tahu Big Mouth. Dengan caranya sendiri wali kota setuju dengan permintaan itu. Kemudian ia mengumpulkan semua narapidana dan mengumumkan bahwa Chang Ho bukanlah Big Mouth yang sebenarnya. Ia juga mengatakan bahwa mulai sekarang kantin dan toko serba ada akan dilarang digunakan. Dan semua orang harus bekerja 2 kali lipat sampai Big Mouth ditemukan. Siapapun yang menemukan Big Mouth akan diampuni dosanya. Setelah membubarkan kerumunan, seorang narapidana berambut panjang mencengkeram kepala sipir dan bertanya siapa Big Mouth. Kepala sipir mengatakan tidak tahu. Saat narapidana berambut panjang hendak main tangan, Chang Ho mencengkeram tinjunya. Narapidana itu memaki Chang Ho sebagai penipu dan mendorongnya. Ketika narapidana berambut panjang itu hendak bertindak, bos mafia memanggilnya kembali, jangan sentuh Chang Ho. Bos, bukankah selama ini kau juga dipermainkan olehnya? Kenapa kau tidak marah? Aku sudah tahu sejak lama dia bukan Big Mouth, jadi aku tidak marah. Tapi sekarang aku sangat marah. Kau jangan ikut campur. Sudah kubilang jangan sentuh dia orangnya geng 3 jalan. Benar, kalian jangan sentuh Chang Ho. Hati-hati, aku akan meratakan tempat ini. Kapan kau tahu Chang Ho bukan Big Mouth? 10 menit yang lalu. Pada hari itu kepala sipir mengatakan kepada Chang Ho bahwa dia dan wali kota Cek sudah bekerja sama. Big Mouth cepat atau lambat akan menghadapinya. Alasan dia masih hidup sampai sekarang adalah karena dia sedang menyelidiki tesis. Tetapi Chang Ho mengatakan itu adalah alasan saya berpura-pura bekerja sama dengan wali kota. Bukankah Anda sudah mengkhianati kami? Chang Ho mengatakan tanpa masuk sarang harimau bagaimana bisa menangkap anak harimau. Dia juga sudah memikirkan rencana baru. Dia menjadwalkan pertemuan dengan Big Mouth pada jam 8 malam di gereja. Jika kali ini dia tidak datang, dia akan membatalkan semua rencana. Barusan pria itu masih berkata jangan dekat-dekat, tapi detik berikutnya dia sudah bertindak kejam kepada istrinya, bahkan hampir menghabisinya. Meskipun sudah bercerai, si gendut itu tetap tidak melepaskan istrinya. Dia menyelinap masuk ke rumahnya bersiap untuk melanjutkan kekerasan padanya. Istrinya ketakutan lari ke dapur mengambil pisau buah untuk membela diri. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kau harus menjadi milikku selamanya. Tepat pada saat ini wali kota Cek tiba-tiba masuk. Dia tidak terkejut melihat istri si konglomerat gendut terbaring di tanah. Sebaliknya dengan tenang dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa si gendut itu pergi. Wali kota Cek menggunakan sidik jari istri konglomerat gendut itu untuk membuka ponselnya dan menemukan pesan obrolan antara dia dan Miho. Isi utamanya adalah laporan proyek S yang telah Miho berikan untuk diperiksa. Wali kota menyadari bahwa Chang Ho telah bekerja sama dengan Big Mouth sehingga dia menelepon sipir penjara memintanya untuk menyingkirkan Chang Ho dan Miho. Malam itu seorang sipir penjara memberikan kartu kamar kepada si rambut panjang. Berkat dia semua pintu sel terbuka untuk menciptakan kerusuhan. Dengan begitu mereka bisa memanfaatkan kekacauan untuk menghabisi kedua orang itu. Bos mafia melihat semuanya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia meminta anak buahnya untuk tidak bertindak sembarangan. Saat ini Chang Ho sedang menunggu Big Mouth di gereja. Tiba-tiba dia menerima pesannya meminta untuk mengubah lokasi pertemuan. Maka Chang Ho pergi ke markas konglomerat untuk menunggu Big Mouth. Sementara itu seorang sipir penjara membuka kotak listrik dan menebas papan listrik dengan sekali ayunan membuat penjara langsung gelap gulita. Chang Ho tidak panik, dia dengan tenang duduk menunggu Big Mouth. Tidak lama kemudian dia melihat bayangan seseorang di seberang. Chang Ho menggunakan pemantik api untuk menyalakan. Ternyata kepala sipir penjara adalah Big Mouth. Chang Ho bertanya kepada Big Mouth mengapa dia menjebaknya. Big Mouth menjawab bahwa sejak dia diseret ke dalam pusaran oleh wali kota dia ditakdirkan untuk mati di tangan mereka. Tetapi ada seseorang yang masih ingin menyelamatkannya dan satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan mengubahnya menjadi Big Mouth. Chang Ho bertanya mengapa Big Mouth begitu terobsesi dengan tesis itu. Big Mouth mengatakan bahwa putrinya telah meninggal karena tesis itu. Hanya dengan mengungkap kebenaran tesis itulah yang dapat menggulingkan wali kota dan orang di belakangnya. Dia tidak bisa melawan mereka secara langsung dari bayangan sehingga dia hanya bisa mengubah Chang Ho menjadi orang yang setara dengan mereka agar bisa melawan. Mencari sepanjang 10 lebih episode, akhirnya Big Mouth ditemukan. Baru mendengar kebenaran Chang Ho sudah sepenuhnya menjadi gelap. Dia memutuskan akan menginjak Big Mouth untuk berdiri di atas orang-orang wali kota Cih. Hanya dengan begitu dia akan menjadi orang dengan kelas yang sama dengan mereka.
Setelah mendengar itu, Big Mouth terus memuji lalu menghabiskan gelas anggurnya. Dia berkata memang benar dia tidak salah melihat Chang Ho. Tepat pada saat ini Big Mouth tiba-tiba menerima panggilan telepon. Setelah mendengar itu, dia memberitahu Chang Ho untuk segera pergi ke ruang medis karena istrinya dalam bahaya. Saat ini Miho sedang mengganti perban untuk si kartu merah, lalu Chang Ho menelepon memintanya untuk segera pergi dari sana. Tetapi pintu besi sudah dikunci rapat oleh sipir penjara, dia sama sekali tidak bisa keluar. Chang Ho lalu menyuruhnya pergi ke ruang medis untuk bersembunyi, dia akan segera datang. Namun ketika Chang Ho sedang dalam perjalanan menuju ruang medis, orang-orang sipir penjara sudah mencegatnya. Chang Ho dan sipir penjara berkelahi tetapi dia sendirian tidak bisa melawan jumlah yang banyak. Akhirnya dia dipukuli sampai tidak bisa bergerak. Untungnya pada saat kritis bos mafia memimpin anak buahnya datang menyelamatkan Chang Ho. Memintanya segera mencari Miho. Saat ini seorang sipir penjara memecahkan kaca melompat ke ruang medis. Miho segera menyuntiknya dari belakang membuatnya pingsan di tempat. Tetapi orang-orang di luar juga sudah menemukan Miho, mereka dengan gila menendang pintu. Miho sangat ketakutan, ternyata si kartu merah telah menyelamatkannya saat dia sedang menghadapi penyerang. Tiba-tiba suara tembakan terdengar, si kartu merah tertembak dan jatuh ke tanah. Miho segera mendorong ranjang ke penyerang membuat senjatanya terjatuh. Si kartu merah menindih penyerang tapi malah terkena tembakan di lengan. Miho mengambil obat-obatan medis bersiap membalut lukanya, tetapi tepat pada saat ini pistol di tanah telah dipungut oleh seseorang. Ternyata itu adalah sipir penjara yang datang untuk menghabisi Miho. Si kartu merah mendorong Miho berdiri menghalangi sipir penjara. Sipir penjara segera memukulnya hingga pingsan saat sipir penjara bersiap melepaskan tembakan. Tiba-tiba Chang Ho menyerbu menghajarnya habis-habisan. Jika Miho tidak memanggilnya kembali mungkin dia sudah dihabisi sampai mati oleh Chang Ho. Saat ini Big Mouth dan kepala sipir sudah tiba. Kepala sipir mengambil pistol di tanah dan langsung mengirimnya ke alam baka. Sekelompok besar polisi mengepung area ini, jika mereka keluar akan langsung ditembak. Chang Ho tiba-tiba memikirkan sebuah cara, dia menelepon Gong Ji-hun mengatakan akan menyerahkan Big Mouth padanya. Gong Ji-hun yang mendengarnya sangat gembira, dia langsung berteriak, tangkap Chang Ho, aku mencintaimu. Tidak lama setelah tidak bisa menghubungi sipir penjara, wali kota Cek datang ke penjara. Dia tidak menyangka Gong Ji-hun juga membawa sejumlah besar polisi ke sini. Gong Ji-hun memberitahu Chang Ho bahwa dia sudah tiba di tempat setelah mengakhiri panggilan. Chang Ho mengambil borgol di dekatnya dan memborgol Big Mouth. Kemudian Chang Ho memimpin Big Mouth keluar dan menyerahkannya kepada Gong Ji-hun. Wali kota menyaksikan semua itu meskipun tidak menunjukkan emosi di wajahnya, tetapi di dalam hati pasti sangat marah. Karena setelah mencari selama 10 lebih episode, akhirnya Big Mouth ditangkap oleh Chang Ho. Hanya dalam satu malam Chang Ho menjadi pengacara paling terkenal di Korea Selatan. Jaksa memberitahu Big Mouth bahwa Chang Ho terus-menerus mendominasi topik pencarian panas. Karena semua ada di dalam rencana mereka. Saat ini Chang Ho masuk, dia sekarang adalah pengacara pembela Big Mouth. Chang Ho meminta untuk berganti ruangan, dia tahu bahwa wali kota Cek sedang mengawasi semuanya dari luar. Dia menyerahkan surat kuasa dan meminta Big Mouth menandatanganinya, sekaligus menyuruh mereka menyiapkan 10 miliar untuk jaminan. Dia berencana akan menjamin Big Mouth keluar. Setelah itu Chang Ho mengadakan konferensi pers. Dia memberitahu wartawan bahwa alasan menjadi pengacara pembela Big Mouth adalah karena dia menerima surat kuasa lain darinya, bertujuan untuk mengungkap kebenaran kasus Profesor Seo yang dihabisi. Di sebuah rumah bangsawan di Korea Selatan, Gong Ji-hun berhasil menangkap Big Mouth, membuat si pemilik sangat puas. Dia memberikan Gong Ji-hun surat perjanjian pengalihan saham dan memintanya menandatangani serta membubuhkan sidik jari, mengatakan bahwa ini adalah hadiah untuknya. Gong Ji-hun dengan gembira berlutut mengucapkan terima kasih berulang kali, tetapi ketika dia baru saja selesai membubuhkan sidik jari, istri wali kota Cek tiba-tiba muncul. Dia meminta orang tua itu segera menonton berita. Dia menyalakan TV dan melihat Chang Ho sedang berjanji di depan semua wartawan bahwa dia akan menyelidiki kebenaran kasus Profesor Seo yang dihabisi. Dia mengatakan 3 konglomerat hanyalah tokoh kecil, orang di belakang merekalah yang merencanakan kasus ini. Setelah selesai menonton, orang tua itu sangat marah, dia tahu Chang Ho sedang membicarakan dirinya. Saat ini istri wali kota Cek menerima telepon dari wali kota, memberitahukan bahwa Chang Ho sedang mengurus jaminan untuk Big Mouth. Setelah mendengar itu, orang tua itu segera merobek surat perjanjian pengalihan saham yang telah diberikan Gong Ji-hun, memintanya menyelesaikan semua masalah lalu baru kembali. Segera setelah itu Gong Ji-hun menemui Chang Ho, ingin menariknya menjadi anggota organisasi. Tetapi Chang Ho mengatakan jika kalian ingin berdamai biarkan Big Mouth
Mode datang sendiri menyambutku. Sejak awal bukan kalian yang memberiku kesempatan tetapi aku yang memberi kalian kesempatan. Apa kalian masih belum mengerti hal ini? Sementara itu Miho mengikuti penjahat itu ke sebuah markas orang tua itu. Ketika Miho bersiap masuk untuk menyelidiki, dia melihat banyak orang lari keluar dari dalam. Miho menyadari kemungkinan telah terjadi insiden di dalam, jadi dia mengambil ponselnya dan masuk berniat merekam semua yang ada di dalam. Tidak lama kemudian Miho menemukan para penjahat yang terluka. Dia membantu semua orang keluar dari sana. Ketika Miho kembali, dia melihat seorang penjahat tergantung di tepi sebuah lubang. Miho segera menghampiri dan menyelamatkannya. Saat melepas masker, dia baru menyadari ternyata itu adalah si kartu merah. Tepat pada saat ini pipa air tiba-tiba meledak. Untungnya kecelakaan ini tidak menyebabkan korban jiwa. Tidak lama kemudian orang tua itu menerima kabar. Dia mengatakan ada seorang teman yang sudah lama memperingatkannya bahwa markas akan mengalami masalah. Ternyata bertahun-tahun yang lalu penanggung jawab proyek sudah mengatakan kepada orang tua itu bahwa proyek ini harus dihentikan. Jika tidak cepat atau lambat pasti akan terjadi sesuatu, tetapi orang tua itu tidak mendengarkan. Malah dia juga menghabisi penanggung jawab itu dan mengaturnya seperti sebuah kecelakaan. Dan bocah lelaki dalam bingkai foto itu adalah wali kota Cek yang ada di samping orang tua itu. Dia diam-diam bersembunyi di sampingnya untuk membalas dendam. Wali kota bertanya kepada orang tua itu apakah dia menyesal sudah menghabisi penanggung jawab itu, tetapi orang tua itu menjawab penyesalan hanyalah urusan orang lemah. Kalaupun kembali ke saat itu, aku akan membuat keputusan yang sama. Chang Ho menggunakan 10 miliar untuk menjamin Big Mode keluar. Setelah itu Big Mode membawa Chang Ho ke sebuah toko kecil yang pernah dia buka sebelumnya. Dan lambang toko itu adalah tato di tangan anak buah Big Mode. Setelah masuk ke dalam toko, Chang Ho bertanya siapa yang dulu bersikeras menyelamatkannya berulang kali. Big Mode meminta Chang Ho datang ke gereja jam 9 malam besok. Saat itu dia akan memperkenalkan mereka. Tetapi ketika Chang Ho baru saja meninggalkan toko, tiba-tiba sebuah plot twist dalam drama Korea membuat semua orang terkejut. Big Mode baru saja dijamin keluar, tiba-tiba nyawanya diambil oleh ledakan tak terduga. Saat ini orang tua itu sedang menonton berita dan mendengar bahwa Big Mode telah meninggal karena ledakan gas. Wali kota Cek muncul lalu berkata, Chang Ho masih hidup, aku juga tidak menyuruhmu melenyapkan pengacara itu. Ternyata ledakan itu disebabkan oleh wali kota Cek. Wali kota bertanya kepada orang tua itu, mengapa tidak menghabisi Chang Ho? Orang tua itu menjawab, seorang pengacara kecil tidak perlu dikhawatirkan. Saat ini Gong Ji-hun bergegas datang melihat wali kota baru saja meninggalkan ruangan orang tua itu. Dia tahu bahwa kematian Big Mode pasti disebabkan oleh wali kota. Ia sudah susah payah menangkap Big Mode tapi akhirnya malah membiarkan wali kota mengambil keuntungan, membuat Gong Ji-hun hampir gila. Dalam perjalanan pulang, sopir bertanya kepada wali kota apakah dia ingin menyingkirkan Chang Ho. Dia menjawab dia sudah tahu terlalu banyak rahasiaku. Setelah itu sopir masuk ke sebuah ruangan kecil, melempar foto Chang Ho kepada seseorang yang suka sensasi melayang, meminta dia segera membereskan Chang Ho. Saat ini Chang Ho sedang berada di kamar mayat mengantar Big Mode. Di saat-saat terakhir, dia melihat mayat Big Mode, mengingat apa yang telah Big Mode katakan kepadanya sebelumnya. Big Mode berkata bahwa Chang Ho adalah orang pertama yang dia percayai sepanjang hidupnya. Dia mempertaruhkan segalanya pada Chang Ho meskipun rencana terakhir gagal, tidak apa-apa, tetapi dia berharap Chang Ho tidak akan menyerah. Chang Ho tahu bahwa Big Mode sudah lebih dulu memprediksi kematiannya. Kata-kata Big Mode hanya untuk berharap dia bisa gigih. Chang Ho pergi ke ruang bawah tanah tempat para penyewa untuk menghabisinya sudah menunggu. Dia baru saja meninggalkan mobil, mereka sudah mengejarnya. Chang Ho pergi ke toko kecil yang meledak dan ingin mencari beberapa petunjuk. Tiba-tiba para penyewa itu menyerang, menusuk Chang Ho terus-menerus. Dia didorong ke dinding. Ketika hampir tidak tahan, seseorang datang menyumpal mulut si pembunuh, memukulnya hingga pingsan. Chang Ho baru saja berdiri, dia melihat anak buah datang. Seharusnya aku datang menyambutmu lebih awal, aku minta maaf. Kenapa kau ada di sini? Ada apa ini? Penyewa ini adalah orang yang dikirim oleh si bos untuk menghabisimu. Chang Ho buru-buru mengambil telepon, menelepon Miho untuk bertanya apakah dia aman. Anak buah itu memberitahunya untuk tidak khawatir, mereka sudah mengirim orang untuk membawa Miho ke tempat aman. Tugasnya adalah melindungi keselamatan Chang Ho dan Miho. Saat ini beberapa orang sudah datang ke rumah Miho. Mereka membawa Miho dan ayahnya ke sebuah hotel mewah. Manajer hotel mengatakan kepada Miho bahwa hotel ini dibuka oleh organisasi dan sangat aman. Chang Ho bertanya kepada anak buah itu apakah orang yang dulu meminta Big Mode untuk menyelamatkannya adalah dia. Anak buah itu mengatakan bahwa dia baru bergabung dengan organisasi belum lama. Orang yang bisa memberikan permintaan seperti itu setidaknya harus menjadi tokoh yang masuk dalam 3 teratas organisasi. Chang Ho bertanya siapa orang itu, tetapi anak buah itu tidak mau mengatakan, hanya menyuruhnya mengikutinya ke suatu tempat. Di sana dia akan mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Setelah itu mereka pergi ke sebuah gereja tempat para tokoh inti dalam organisasi sedang mengadakan upacara pemakaman untuk Big Mode. Dan orang-orang yang datang melayat semuanya adalah tokoh-tokoh terkenal di Korea Selatan.
Chang Ho melihat kepala sipir juga hadir. Anak buah itu mengatakan dia baru saja dijamin keluar. Dia adalah tokoh nomor 3 di organisasi. Ketika Chang Ho baru saja tiba di depan papan nama arwah lampu di gereja tiba-tiba padam. Dari atas sebuah video disiarkan di dalamnya Big Mouth mengatakan bahwa sebelumnya organisasi siap melakukan segalanya untuk mencapai tujuan. Tetapi cara ini sekarang sudah tidak efektif lagi karena keberadaan Big Mouth sudah terungkap ke publik. Dia telah menemukan orang baru untuk memimpin organisasi terus maju dan orang itu sama sekali tidak kalah dari Big Mouth, yaitu Park Chang Ho. Plot twist dalam drama Korea benar-benar membuat orang terkejut ketika Big Mouth menyerahkan organisasi kepada Chang Ho. Kepala sipir tidak percaya video itu asli. Dia curiga Chang Ho sengaja memasukkannya untuk mengambil alih organisasi. Saat keduanya sedang berdebat, seseorang tiba-tiba angkat bicara mengatakan bahwa video itu direkam olehnya. Orang itu adalah teman Chang Ho, Sung Tae. Ternyata Big Mouth sudah lebih dulu memprediksi akhir hidupnya dan telah meminta Sung Tae merekam wasiat meminta video ini disiarkan setelah dia meninggal. Sung Tae mengatakan bahwa ini adalah perintah terakhir Big Mouth. Jika ada yang tidak mau mematuhinya bisa maju. Chang Ho tidak menyangka bahwa teman yang tumbuh bersamanya adalah orang dari organisasi Big Mouth dan juga wakil pemimpin. Tidak ada seorang pun dalam organisasi yang berani melanggar wasiat, hanya kepala sipir yang tidak terima maju dan berkata aku patuh. Setelah kepala sipir pergi, Sung Tae bertanya apakah Chang Ho menerima wasiat Big Mouth, tetapi Chang Ho tidak segera menjawab. Setelah semua orang pergi, mereka berdua duduk bersama. Sung Tae mengatakan saat Chang Ho dijebak dan masuk penjara, dia tidak tega melihatnya menderita ketidakadilan, jadi mereka terpaksa menggunakan metode itu untuk menyelamatkannya. Saat ini Chang Ho sangat marah. Dia tidak ingin menjadi Big Mouth, hanya ingin hidup damai bersama Miho. Tetapi Sung Tae malah memberitahunya bahwa setelah Big Mouth meninggal sudah ada orang di organisasi yang ingin berkhianat. Dan orang-orang wali kota Cek juga tidak akan memaafkannya. Sampai saat itu keluarganya akan lebih dalam bahaya. Sung Tae memberi Chang Ho 1 hari untuk berpikir. Sementara itu wali kota Cek sedang cemas menunggu hasil penganiayaan. Tiba-tiba sopir berlari tergesa-gesa. Meninggal. Tempat ditemukannya mayat adalah tempat Big Mouth meninggal. Apa meninggal sendiri? Wali kota hampir gila. Dia tidak menyangka seorang pengacara kecil begitu sulit dihadapi. Chang Ho setelah kembali ke rumah, dia ingin meminta pendapat Miho dan ayah mertuanya. Ayah mertua mendengar Chang Ho masih terus mencari dalang di balik kematian Big Mouth. Dia menentang dengan keras. Tetapi Miho malah mendukung Chang Ho untuk terus menyelidiki. Dia berkata bahwa kasus ini melibatkan terlalu banyak orang tak bersalah. Jika menyerah maka akan ada lebih banyak korban yang mengalami bencana di masa depan. Keesokan harinya Sung Tae datang menemui Chang Ho bertanya apakah dia sudah memikirkannya baik-baik. Chang Ho mengatakan dia akan membantu Big Mouth menyelesaikan misi lalu akan mundur. Dia bertanya pada Sung Tae tentang kepergian putri Big Mouth. Sung Tae menceritakan bahwa putri Big Mouth adalah seorang reporter. Dia menghilang saat melakukan penyelidikan di markas Faktua. Hanya ditemukan 2 kata profesor dan tesis dalam notnya. Lalu bagaimana dengan uang triliunan won milik Gong Ji-hoon? Sung Tae bilang bahwa mereka memang menipu uang Gong Ji-hoon. Tapi sebelum sempat dipindahkan, sudah lebih dulu diambil orang lain. Bos yang pernah dipukul Chang Ho dalam perkelahian kini sudah keluar penjara. Chang Ho datang sendiri ke restoran untuk menyambutnya. Mengatakan akan memberikan restoran ini padanya dan menjamin pendapatan yang membuatnya puas. Setelah mendengar itu, bosnya sangat senang karena janji yang diucapkan Chang Ho sebelumnya kini menjadi kenyataan. Saat itu anak buahnya bergegas lari dan mengatakan bahwa kepala sipir telah mengirim orang untuk menghabisi wali kota Cik. Sung Tae memberitahu Chang Ho bahwa di dalam organisasi banyak yang tidak mengakui dia sebagai Big Mouth dan kepala sipir adalah pemimpin mereka. Dia diam-diam mengirim 2 orang untuk menghabisi wali kota Cek demi membalas dendam untuk Big Mouth. Tapi fisik wali kota jelas bukan main-main. Kedua orang itu hanya dengan beberapa pukulan sudah dirobohkan olehnya. Jika Chang Ho tidak menangani hal ini dengan baik, akan banyak orang di dalam organisasi yang tidak mematuhi perintah. Tak lama kemudian, saat kepala sipir sedang bermain biliar, Sung Tae dan anak buahnya masuk ke ruang biliar dan menanyakan mengapa dia bertindak sendiri. Dia menjawab, pemimpin kita dihabisi di siang bolong, bahkan tewas mengenaskan. Jelas ada yang ikut campur tapi tidak ada satupun yang bangkit untuk membalas dendam, jadi saya hanya bisa membereskan si bodoh Park Chang Ho ini saja. Park Chang Ho terlalu lemah, posisi Big Mouth, kau suruh dia jangan bermimpi untuk bisa mendudukinya. Sung Tae mengambil bola biliar dan menghantam kepala-kepala sipir hingga berdarah. Setelah itu dia mengikat kepala sipir ke mobil dan menyiram mobil itu dengan bensin. Kepala sipir terkejut hingga matanya melotot. Sung Tae segera menyalakan api. Tepat saat dia bersiap untuk mengakhiri hidup kepala sipir, teleponnya tiba-tiba berdering. Itu panggilan dari Chang Ho. Setelah menerima panggilan itu, Sung Tae membuang koreknya.
sementara kepala sipir bernapas lega. Setelah itu, kepala sipir diseret ke hadapan Chang Ho. Chang Ho mengatakan kepadanya bahwa jika wali kota Cek mati, dia juga tidak akan bisa hidup karena dia telah mengacaukan rencana saya. Cara balas dendam yang saya atur sama sekali tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Mereka adalah vampir yang menghisap sirup dari orang-orang tak bersalah. Tahukah Anda apa yang paling ditakuti vampir? Itu adalah dibakar hidup-hidup di bawah sinar matahari. Saya akan mengumumkan semua kejahatan mereka ke terang. Dan bersamaan dengan itu, jiwa mereka akan perlahan-lahan dihancurkan. Inilah cara saya membalas dendam. Chang Ho mengangkat kepala sipir dan mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan posisi Big Mouth. Setelah berhasil menjatuhkan kelompok wali kota, dia akan meninggalkan organisasi. Chang Ho memikirkan cara mendekati bos itu, yaitu dia akan mengumumkan dalam konferensi pers bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai wali kota. Sekaligus menuduh wali kota Cek terlibat dengan kekuatan korupsi, dia mencalonkan diri untuk memusnahkan mereka. Saat ini Gong Ji-hun mencari Chang Ho, dia juga tahu bahwa Gong Ji-hun telah kalah dari wali kota Cek dan meminta dia membantunya menjadi wali kota. Gong Ji-hun bertanya apa keuntungannya. Chang Ho mengatakan bahwa jika berhasil, dia akan membantu Gong Ji-hun duduk di posisi Pak Tua. Gong Ji-hun bertanya-tanya jika sudah ingin mencalonkan diri sebagai wali kota, mengapa mengucapkan kata-kata yang membuat Pak Tua marah di konferensi pers. Karena jika tidak didukung Pak Tua, dia juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Chang Ho mengatakan bahwa dia punya cara sendiri untuk menanganinya dan meminta Gong Ji-hun membawanya menemui Pak Tua. Saat ini Pak Tua sedang berlatih kaligrafi. Dia bertanya pada wali kota apakah Chang Ho akan ikut pemilihan atau tidak. Wali kota menjawab bahwa meskipun Chang Ho punya kemampuan, dia tidak akan membiarkannya menjadi wali kota. Belum selesai bicara, kepala pelayan tiba-tiba masuk memberitahu bahwa Gong Ji-hun membawa Chang Ho datang. Pak Tua mengizinkan mereka masuk. Chang Ho mengatakan bahwa setelah Big Mouth mati, orang baru yang berkuasa telah mengenalikan seluruh organisasi dan Big Mouth telah menculik keluarganya, memaksanya untuk datang melapor pada Pak Tua. Setelah itu, dia menciptakan kesempatan untuk menghabisinya. Wali kota yang mendengarnya tahu Chang Ho berbohong. Pak Tua masih mengerutkan dahi penuh pertanyaan, mengapa Big Mouth ingin menyingkirkannya. Chang Ho dengan santai menjawab karena dulu mereka tidak sengaja menghabisi seorang reporter, dan dia adalah satu-satunya putri Big Mouth. Pak Tua lah berpikir, berbalik ke kepala pelayan dan melihatnya mengangguk, jadilah itu terkonfirmasi tanpa perlu dibahas. Mereka menyuruh Chang Ho keluar untuk mencari udara segar sementara beberapa orang tetap tinggal untuk pertemuan darurat. Gong Ji-hun sangat percaya kata-kata Chang Ho, sementara Tuan Wali Kota bersikeras mengatakan dia hanya berbohong saja. Khususnya Pak Tua, dia malah tersenyum senang karena menolaknya. Saya merasa tidak enak, tapi menerimanya. Rasanya seperti ada kelebihan. Tipe bermuka dua yang berani langsung masuk ke rumah saya. Benar-benar barang langka dan sulit ditemukan. Tiba giliran Chang Ho dipanggil, Pak Tua bertanya, apa tujuanmu datang kemari? Chang Ho dengan santai menjelaskan bahwa dia hanya meminta kursi wali kota. Sebagai gantinya dia akan menjadi anggota keluarga Pak Tua dan membersihkan sarang Big Mouth. Belum sempat ada yang terkejut, dia mengeluarkan daftar panjang seperti surat persembahan, mencantumkan seluruh personel inti Big Mouth. Setelah melihatnya, Pak Tua dengan antusias mengundang Chang Ho ke pesta ulang tahun mewah yang akan datang. Dalam perjalanan pulang, Chang Ho tiba-tiba menyadari ada mobil tersembunyi yang membuntuti. Sung Tai melihat ke kaca spion dan bertanya apakah perlu langsung dihabisi, tapi Chang Ho menjawab tidak perlu, itu jebakan yang sudah saya siapkan, tinggal menunggu mereka saja. Setelah itu, dia langsung mampir ke restoran bos itu untuk memberi dukungan moral dan menunjukkan sedikit rasa persaudaraan yang setia kawan. Pemandangan hangat ini tanpa sengaja tertangkap lensa kamera sopir setia di samping wali kota. Tanpa membuang kesempatan, dia memotret beruntun lalu segera mengirim laporan ke wali kota. Sementara itu, bos lama ini, yang biasanya hanya menyuruh-nyuruh, hari ini tiba-tiba bersemangat masuk dapur unjuk keahlian dan kehormatan mendapatkan potongan pertama jatuh pada Chang Ho. Sementara Sung Tai di samping wajahnya masam, jelas masakan ini kering dan bahkan bisa berbahaya bagi sistem pencernaan. Tak lama kemudian, kepala sipir melangkah keluar sambil bergumam, wajahnya masam seperti baru saja menghabiskan seluruh piring galbi. Begitu dia naik ke mobil, teleponnya berdering, di ujung sana adalah wali kota Cek yang mengatakan, ada berita mengejutkan tentang Park Chang Ho, jika bertemu, dia tidak akan menyesal. Tepat waktu, kepala sipir tiba di lokasi, begitu dia duduk, wali kota sudah memberikan daftar nama sandi dalam organisasi. Bukan orang lain, inilah daftar yang pernah Chang Ho serahkan langsung kepada Pak Tua itu. Wali kota berkata dia sudah memihak Pak Tua, kepala sipir malah bertanya mengapa Anda membocorkan masalah ini kepada saya. Wali kota menjawab Park Chang Ho akan tertangkap jika Anda dan saya berada di perahu yang sama. Saya ingin bekerja sama dengan Anda. Tidak berhenti di situ, dia mengungkapkan bahwa dirinya akan segera naik jabatan. Asalkan Anda membantu saya membereskan Chang Ho, saya akan mendukung Anda di masa depan.
Namun hidup tak seindah mimpi ketika anak buah setia Chang Ho curiga dengan tingkah laku kepala sipir sehingga diam-diam mengikutinya. Siapa sangka, belum sempat berbuat apa-apa, sudah keburu ditangkap orang-orang kepala sipir dan dimasukkan ke bagasi mobil. Sementara itu, Chang Ho dan Mi Ho sedang berbusana mewah untuk bersiap menghadiri pesta ulang tahun pak tua konglomerat itu. Tepat pada saat ini, Chang Ho menerima telepon dari kepala sipir. Dia bilang ada urusan penting yang ingin dibicarakan. Chang Ho mengira hanya mampir sebentar lalu pulang. Siapa sangka, begitu membuka mata, dia sudah melihat dirinya terikat erat di kursi. Kepala sipir dengan senang hati membuka panggilan video yang terhubung langsung dengan wali kota Cek, bermaksud menyiarkan langsung adegan menghabisi Chang Ho agar dia bisa menonton secara nyata. Di saat yang sama, anak buah yang terkunci di bagasi mobil terbangun, langsung mengenali mobil Chang Ho yang akrab di sebelahnya. Seketika merasakan bau bahaya, tanpa pikir panjang, dia menelepon Sung Tai melaporkan bahwa kepala sipir mengkhianati organisasi. Mendengar berita itu, bos besar dan Sung Tai mengumpulkan 500 anggotanya lalu menyiapkan perbekalan untuk berangkat. Di dalam gudang, Chang Ho masih berusaha mengendalikan pembicaraan untuk meyakinkan si pengkhianat agar berbalik. Wali kota Cek di seberang layar tertawa gembira lalu mendesaknya untuk segera bertindak. Kepala sipir menghunus pistol, membidik lurus ke dada Chang Ho. Tepat pada saat peluru mengenai Chang Ho, anak buahnya muncul. Hanya sempat ternganga. Melihat itu, dia langsung melancarkan pukulan, membuat dua penjaga kepala sipir pingsan, lalu bergegas lari. Bersamaan dengan itu, Mi Ho yang baru saja meninggalkan area pesta dengan aroma champagne, menerima telepon dari anak buahnya yang melaporkan, bos besar sudah mati. Apa? Siapa yang mati? Wali kota menyuruh sipir menghabisi Chang Ho. Kabar buruk seperti sambaran petir, Mi Ho berbalik melihat wali kota Cek berdiri tegak di sebelahnya. Dia menerjang, melayangkan tamparan keras dan menanyakan silsilah panjang lebar seperti esai, mempertanyakan mengapa dia menghabisi Chang Ho. Dia cuek menganggap Mi Ho hanya seperti suara jangkrik, lalu dengan santai naik mobil meninggalkan Mi Ho yang berdiri seolah tak percaya. Amarahnya memuncak melebihi batas, dia pusing lalu pingsan di tempat. Gong Ji-hun yang ada di sana langsung berlari untuk memeriksa. Di dalam mobil saat ini, wali kota Cek tidak bisa menahan kegembiraan dan tertawa terbahak-bahak. Wali kota Cek mendatangi lokasi bersih-bersih tempat beberapa anak buahnya sedang sibuk mengepel noda sirup di lantai. Di mana mayat Chang Ho? Kepala sipir menjawab, mayatnya sudah langsung terbang ke krematorium, sekarang hanya tinggal abu saja. Kepala sipir melanjutkan, jika saya jadi Anda, musuh berdiri begitu dekat, saya sudah menghabisi pak tua itu 100 kali agar tidak sakit mata. Wali kota tersenyum tipis mengatakan bahwa dia tidak hanya ingin nyawa pak tua itu, tapi juga ingin menguras habis hartanya. Sayangnya, adegan itu terekam oleh kamera rahasia dan penonton VIP yang sedang menikmatinya adalah pak tua dan Chang Ho. Ternyata tembakan tadi adalah skenario yang disusun bersama oleh Chang Ho dan kepala sipir untuk membongkar wajah asli wali kota. Melihat jelas tujuan merampok lalu membunuh wali kota Cek, pak tua dengan rasa terima kasih berkata pada Chang Ho, kau mau apa? Akan kuberikan semua, bahkan tiket pesawat ke Mars pun akan langsung kutanda tangani. Chang Ho menunduk menerima, lalu bergegas mencari Mi Ho. Dia bertanya padanya, sebenarnya apa yang baru saja kau lakukan? Chang Ho membisikkan bahwa peluru itu adalah peluru karet, sedangkan darahnya berasal dari kantong transfusi. Malam tiba di halaman villa, kepala pelayan biasanya mendorong kursi roda untuk pak tua, tapi kali ini tempat itu sudah diambil alih oleh wali kota Cek sendiri. Belum lama didorong, pak tua tiba-tiba sesak napas, ternyata Cek diam-diam menyuap kepala pelayan untuk memompa zat perangsang jantung tingkat tinggi ke dalam botol transfusi. Hanya dalam beberapa menit, detak jantung pak tua menurun drastis dan dia pun meninggal. Tanpa ragu, wali kota Cek dan anak buahnya membuka brankas dengan sidik jari pak tua yang masih hangat, lalu dengan gembira mengedit beberapa baris dalam surat wasiat. Di tengah-tengah itu, Mi Ho menerima kabar buruk, dia menderita kanker stadium akhir. Dokter juga mengingatkannya untuk segera kemoterapi agar sel-sel jahat tidak menyebar dengan cepat. Dia tercenung, bertahun-tahun dia dan Chang Ho berjuang melewati drama, kini menit di jam kehidupan tiba-tiba memendek. Memikirkan suaminya yang akan mencalonkan diri sebagai wali kota, dia terpaksa menyembunyikan penyakitnya. Mi Ho dengan gagah berani memimpin tim beranggotakan puluhan orang langsung menyerbu sebuah peternakan ikan. Dari luar tercium aroma air laut, di dalamnya tercium bau amis rahasia. Begitu masuk, dia langsung mengeluarkan sebotol air mineral premium memberikannya kepada si manajer dan berkata, jika haus, minumlah untuk melegakan tenggorokan. Dia langsung menenggak beberapa tegukan, belum sempat habis, Mi Ho berkata, selamat, Anda baru saja meminum air tanah yang dipompa langsung dari pabrik kimia. Mendengar itu jantungnya seperti terhenti sejenak, panik menjatuhkan botol air ke tanah, memohon padanya untuk memanggil ambulans. Mi Ho malah berkata, sebenarnya air itu hanya air mineral kemasan, botol yang satunya baru air limbah sungguhan, mau coba? Mau hidup? Katakan rahasia pabrik kimia, bohong satu kata, saya undang Anda minum satu botol penuh. Anak buahnya segera menyalakan telepon lalu merekam video, di bawah tekanan botol air,
si manajer buru-buru mengakui. Yang disebut peternakan ikan hanyalah kedok untuk membuang air radioaktif ke laut. Ikan yang dipelihara hanya bertugas sebagai background hidup, sedangkan tujuan sebenarnya adalah membuang sebanyak mungkin. Baru selesai mengumpulkan dokumen, dia berniat mundur. Kubu wali kota Czech datang. Bos besar yang ikut bersamanya langsung berkata, "Cepatlah kau pergi dari sini, kami akan menahan orang-orang ini." Anak buah segera mengawal Miho. Melihat mobil Miho pergi, anak buah wali kota langsung memberi perintah. Kejar dan segera telepon si konglomerat lain dan laporkan bahwa Miho sedang membawa dokumen menuju stasiun TV. Jika tumpukan kertas itu ditayangkan di TV, kita semua akan kehilangan seluruh harta dan masuk penjara. Miho lebih cerdik, dia sempat mentransfer video yang membongkar pabrik kimia itu kepada Sung Tai. Sementara itu, di ujung telepon sana, si konglomerat langsung menelepon orang dalam di kantor polisi untuk membuat jebakan menghadang Miho. Tiba-tiba iring-iringan polisi melaju di belakang Miho. Tapi bukan untuk menangkap, melainkan untuk membuka jalan. Si konglomerat dan anak buahnya yang sedang mengantre melihat mobil Miho lewat dengan mudah, mata mereka melotot. Dia tidak tahu bahwa orang yang dia mintai tolong di kantor polisi hanyalah staf bawahan, sementara kepala polisi yang duduk di lantai atas adalah orang dari organisasi Big Mouth. Berkat mobil polisi yang memimpin, Miho dengan aman melaju ke ruang rapat stasiun TV. Dia mengatakan bahwa karena pipa bawah tanah di peternakan ikan runtuh, saya juga tanpa sengaja berada di kolam radioaktif. Hasilnya dokter mendiagnosis saya menderita limfoma akut stadium akhir. Seluruh ruangan terperanjat, sementara Chang Ho bangkit. Miho langsung menayangkan video tuduhan itu agar disaksikan seluruh rakyat. Pabrik kimia telah diam-diam membuang sejumlah besar zat radioaktif yang menyebabkan ribuan penduduk sakit parah dan meninggal. Kini wali kota Czech terpaksa berpura-pura, segera memanggil jaksa untuk menyelidiki. Namun setelah itu, dia memutar cerita, dengan mudah menimpakan semua kesalahan pada Pak Tua, lalu menjadikan dirinya sebagai orang yang tidak bersalah. Hasilnya, wali kota Czech membawa tasnya pulang tanpa mencium bau borgol. Hari penghitungan suara wali kota pun tiba. Meskipun Chang Ho sudah berjuang habis-habisan, suara terakhir tetap berpihak pada wali kota Czech. Suatu hari, mereka menerima hadiah dari istri wali kota Czech. Di dalamnya hanya ada sebuah telepon genggam tua. Namun nilainya cukup untuk menyalakan kembang api di persidangan yang akan datang. Menduga ini adalah petunjuk, Chang Ho segera mengangkat telepon, mengundang istri wali kota untuk bersaksi. Namun sayangnya panggilan telepon itu terlihat oleh kepala pelayan. Hari persidangan tiba, istri wali kota menghilang tanpa jejak, sementara kepala pelayan dengan gagah berani muncul sebagai saksi penyelamat. Dia dengan hikmat menyatakan bahwa telepon genggam itu milik Pak Tua dan dia hanya memakainya sementara setelah Pak Tua meninggal. Sungguh ironis, panggilan terakhir di telepon itu justru terhubung dengan wali kota Czech sendiri. Ternyata wali kota Czech sudah lebih dulu mengetahui istrinya menyembunyikan telepon, lalu diam-diam memasukkannya ke rumah sakit jiwa untuk membungkamnya. Hasilnya, pengadilan memutuskan kurang bukti sehingga wali kota Czech dibebaskan. Miho mendengar putusan itu lalu saking marahnya, dia pingsan. Hari-hari berikutnya Chang Ho hampir selalu berada di rumah sakit, berjaga di samping tempat tidur Miho. Di tengah momen mengharukan di antara keduanya, dia meminta maaf padanya dan mengatakan sangat bahagia berada di sisinya. Beberapa hari kemudian, Chang Ho tiba-tiba muncul di kolam renang pribadi wali kota Czech yang mewah. Wali kota bertanya bagaimana Anda bisa masuk ke sini. Chang Ho menjawab, saya beli seluruh bangunan ini. Wali kota berkata, Big Mouth baru saja memompakan uang besar kepada saya, jangan bermimpi menyentuh saya. Kalau begitu biarkan saya memperkenalkan diri, saya sendiri adalah Big Mouth. Mendengar kalimat ini, wali kota Czech terkejut. Belum sempat mencerna informasi, dia tiba-tiba merasa mulutnya panas, lalu bertanya, apa yang sudah Anda lakukan pada saya? Chang Ho menjawab, Anda membuang zat radioaktif ke laut, menyebabkan ribuan orang tak bersalah tewas, saya hanya membiarkan Anda mencicipi sedikit rasa dari perbuatan Anda sendiri. Tak sempat berteriak, wali kota Czech perlahan lemas, dan meninggal dalam diam. Kisah ini berakhir ketika 3 konglomerat yang terlibat ditindak, salah satunya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Sementara itu Gong Ji-hun justru mendapat untung besar menjadi pewaris seluruh kekayaan Pak Tua konglomerat. Organisasi Big Mouth masih dipegang oleh Chang Ho. Mereka menyalurkan serangkaian donasi besar-besaran untuk berbagai yayasan lingkungan seperti panti asuhan dan sekolah miskin di seluruh dunia. Dari film ini terlihat bahwa dalam masyarakat yang penuh konspirasi dan kekuasaan, kebenaran seringkali disembunyikan oleh lapisan kebohongan. Namun, keberanian dan kepercayaan pada keadilanlah yang mampu mengubah keadaan.